Orang-orang Kristen, orang Yahudi itu tidak akan pernah senang sama kamu sebelum mereka itu murtad, sebelum mengikuti milah mereka. Nah, jadi kalau ada orang yang mu'alaf, mereka kepanasan, wajar. Memang itulah kebenaran Al-Quran. Mereka itu tidak akan pernah senang dengan orang-orang yang beriman, tidak akan pernah senang. Ya, itu dia penyebabnya. Allah sudah kabarkan kepada kita, tidak ada kesenangan di dalam hati mereka kepada orang-orang Islam. Walang tardo angkal Yahudu wala nasoro hatta tattabi'a milatahum. Begitu Bang Andi. Kan mereka ini sudah berusaha ke Islam-Islaman gitu ya. Istilah-istilah Islam sudah dipakai dalam hal untuk memurtadkan saudara kita. Sampulnya di Islam-Islamkan gitu loh. Nama Allah yang dibawa-bawa adalah kata Rasul begitu. Tapi kenapa ini nggak mempan ya? Banyuma ini kenapa nggak mempan? Kenapa nggak ngaruh gitu loh? Kira-kira kalau ini nggak mempan ada cara lain-lain nggak sih kira-kira nih Banyuma? Gimana Bang Di? Ini kan mereka udah pakai istilah Islam, sampulnya Alkitab, ada kata Rasul, kata Allah begitu. Tapi kok nggak banget, nggak kena gitu loh. Kira-kira penghalangnya apa ya? Apa jualannya memang nggak laku gitu? Dari sejak dahulu sebelum Indonesia merdeka kan mereka sudah menjual ini barang. Tapi karena barangnya tidak berkesesuaian dengan akal sehat, dan mungkin karena pribumi makan tahu tempe ya, sehingga mereka cerdas kemudian untuk memilih mana jalan yang benar, mana yang pura-pura benar. Gitu Bang Andi. Ya, jualannya ini nggak sesuai dengan akal sehat manusia begitu ya? Kita tengok aja tadi siang, ada seorang tokoh dari mereka kemudian lagi sedang mendirikan rumah ibadah. Alasannya diskusinya dilanjut nanti malam pukul 11 kata dia. Ya sampai sekarang ini nggak ada datang-datang. Itulah bukti bahwasanya memang ada faktor X kemudian sehingga orang itu masih tetap berpegang kepada keyakinan itu. Sedangkan kalau kita mau olah dengan akal sehat, tadi saya diskusi hampir 2 jam, ya, beliau sedikit pun tidak bisa lolos. Beliau tidak bisa meloloskan sembahannya menjadi bukan manusia. Susah. Bahkan untuk mendudukkan kemudian Tuhannya di akal sehatnya pun tidak bisa. Makanya tadi tokoh agama tersebut mintanya jam 10, iya betul. Tapi rupa-rupanya sampai sekarang belum nongol-nongol. Karena sejatinya beliau itu, dia katakan kami bukan penghafal, kami hanya paham tapi kami tidak menghafal. Gimana mau paham sebuah data, sebuah kitab kalau tidak hafal? Yang dimaksud hafal itu ada di dalam kepala. Bagaimana mungkin kemudian bisa memahami sebuah hukum atau kaidah atau aturan kalau tidak diingat di dalam kepala? Di dalam kepala itulah yang disebut hafal. Dia menyepelekan hafalan, tapi ketika ditanya tentang apa yang sangat fundamental di dalam keyakinannya pun dia tidak bisa menguraikannya. Ini lucu. Padahal statusnya adalah tokoh agama yang menjadi panutan, yang setiap bulannya dibayar. Tapi ternyata di depan umat Islam beliau hanya anak TK. Saya katakan anak TK kan, anak TK pun masih bisa kurasa. Mereka tidak pantas disebut anak TK. Bahkan anak TK pun marah kalau dipersamakan dengan mereka. Karena anak TK masih cerdas dari mereka. Gitu Bang Hadi. Ilmunya nggak universal dong kok gitu Banyuma. Ilmu nggak universal, kemungkinan besar Banyuma salah dengar. Mungkin jam 10 setelah pemilu, mungkin gitu Banyuma, salah dengar kali. Malam ini Bang Handi. Oh, bukan setelah pemilu, bukan? Memang sudah tabiat. Oh gitu. Sudah tabiat. Tapi yang gua dengar jam 10 setelah pemilu 2025. Itu ada reply itu. Iya. Jadi makanya jualan universal dong. Jadi kalau jualan udah universal bisa diterima semua halayak.
Karena yang dimasuk Banyuma itu yang dia jual itu laku di internet dia, nggak ada yang protes. Tapi setelah dibawa ke area publik, mencela-mencela kan gitu ya. Itu ya Banyuma maksudnya ya. Betul sekali. Tidak bisa memberikan apa-apa tentang apa yang beliau jual, promosikan, apa yang menjadi jualan beliau. Ternyata kita lebih paham dari produk yang mereka sajikan, kita lebih paham produk itu daripada mereka. Itu dia. Ya itu ada yang baru naik. Siapa tahu bisa berbicara universal. Lipile, apa? Lipilie. Lipli apa? Siapa sih? Silakan. Oke. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi Bang. Pagi Bang. Iya. Salam sejahtera dari Tuhan. Iya. Salam sejahtera selalu. Tuhannya Yesus. Bagaimana Bang? Di sini temanya room untuk belajar. Ya. Room untuk Kristen belajar. Oh. Belajar Enggak, apa kita Bang? Temanya itu ada nggak yang bisa buktikan kalau Yesua Amasia itu bukan manusia? Itu temanya Bang. Berat itu nanti. Hah? Itu sama halnya kita mengatakan kepada mereka, ada nggak yang bisa membuktikan bahwa Jokowi itu bukan manusia? Siapa tahu dia bisa buktiin. Ya, coba aja. Coba Lipilie, bisa nggak Anda membuktikan kalau Yesua Amasia atau Kenapa, Yesus Bang? Kristus itu bukan manusia? Silakan. Yesus bukan manusia. Mulai bos. Ya. Buktikan Yesus bukan manusia, yaitu dia dilahirkan dari sperma. Dia dilahirkan tidak dari sperma. Oh. Silakan Pak Joma. Yesus Iya. bukan manusia karena dia nggak dilahirkan dari itu. Jadi, angkat tuh. Jadi kalau misalnya saudara mengatakan dia bukan manusia karena dia tidak lahir dari sperma, maka boleh tidak saya mengatakan Adam, Hawa juga bukan manusia, sebab mereka juga bukan dari sperma. Tapi itu adalah hal yang mustahil, karena Adam dan Hawa yang tidak berasal dari sperma inilah kemudian menjadi cikal bakal adanya keturunan bernama manusia termasuk Yesus. Makanya berat Bang, berat. Berat bagi kita untuk membuktikan Yesus itu bukan manusia. Ya, Silakan. Bang. Kalau Adam itu cikal bakal awalnya manusia dari tanah. Bagaimana? Halo? Iya. Bagaimana? Waduh jaringanku Bang. Iya, silakan. Gimana tadi pertanyaan jaringan Bang? Iya, saya tidak sedang bertanya. Saya hanya pertanyaan tadi Bang. Saya hanya mengatakan kita susah, sulit, sukar untuk membuktikan Yesus bukan manusia. Kita tidak punya ilmu yang kemudian bisa Kesulitan kita apa, gunakan. Kesulitan apa di mana? Ya karena Yesus mau dibolak-balik seperti apapun tetap aja manusia, Bang. Apa Ketemu yang dari membuat Yesus jadi manusia? Apa yang membuat Yesus itu manusia? Karena dia kebetulan memang dicipta dan diutus sebagai manusia. Mana dalil yang Yesus dicipta? Dicipta di Di mana? dalam, oke, baik. Kalau kita melihat di Yohanes Tunjukkan Yesus itu dicipta. baik, kalau kita lihat di dalam Yohanes 1 Bang, Yohanes 1 ya, kalau nggak salah di data nomor 3, di situ jelas sekali diterangkan bahwasanya segala sesuatu itu diciptakan. Gitu ya, segala sesuatu dijadikan atau diciptakan. Benar nggak?
Oke. Ya. Nah sekarang di situ dikatakan segala sesuatu diciptakan melalui Dia, tanpa Dia segala sesuatu yang sudah ada ini tidak mungkin bisa ada, kan gitu. Maka saya katakan Yesus yang manusia itu adalah diciptakan. Kenapa? Karena Yesus itu adalah sesuatu. Dalilnya jelas. Segala sesuatu dijadikan. Karena Dia. Iya. Berarti Yesus menciptakan segala sesuatu. Iya. Berarti segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Yesus ini sesuatu atau bukan? Iya. Sesuatu kan? Sesuatu diciptakan oleh Dia. Iya. Yesus ini sesuatu kan? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Iya. Menciptakan Yesus. Oke. Segala sesuatu dicipta oleh Dia. Oke. Paham ya? Kalau demikian, nah sekarang Yesus ini sesuatu atau bukan sesuatu? Segala sesuatu diciptakan oleh Dia, bukan segala sesuatu menciptakan Yesus. Bukan. Dalilnya segala sesuatu dijadikan atau diciptakan melalui Dia. Iya, sama. Kalau kita lihat, iya, melalui Dia. Ya. Nah, kalau nggak ada Dia, nggak ada ciptaan. Oke, berarti melalui Yesus diciptakan, betul? Ada dalil seperti itu, jangan tambah-tambah. Kan Saya ingin tahu, sebelum Maria melahirkan manusia berjenis kelamin laki-laki, manusia berjenis kelamin laki-laki ini apakah sebelumnya sudah ada? Sebelum Maria dilahirkan, sebelum Maria melahirkan. Sebelum Maria melahirkan. Apakah laki-laki yang keluar dari rahimnya ini sudah ada sebelumnya? Sudah ada bilang. Sudah ada atau belum? Sudah ada bilang. Sebelum Maria melahirkan. Ya, apakah manusia Yesus itu sudah ada? Sebelum melahirkan. Artinya belum ada manusia Yesus. Iya. Apakah sebelum ada manusia Yesus sudah ada? Kan jawabannya itu. Sebelum Maria melahirkan, berartinya nggak ada manusia seperti Yesus. Manusia Yesus sudah ada atau belum ada? Sebelum melahirkan katamu. Artinya kalau sebelum melahirkan artinya nggak bisa disimpulkan manusia itu sudah ada. Kan belum melahirkan. Oke, berarti kemanusiaan Yesus belum ada, betul? Betul dong, kemanusiaan Yesus belum ada. Maka muncul pertanyaan, yang menjadikan manusia Yesus itu siapa? Yang menjadikan manusia Yesus itu seperti apa? Bukan seperti apa. Yang menciptakan manusia Yesus itu siapa? Kembali ke Yohanes tadi. Di mana Yesus? Ya, Yesus manusia sebelum ibunya melahirkan. Yesus manusia belum ada. Tenang. Kemanusiaan Yesus sebelum ibunya melahirkan itu belum ada. Anda juga sudah mengakui tadi. Maka muncul pertanyaan, supaya ada manusia Yesus, maka dia diciptakan. Siapa yang menciptakan manusia Yesus? Kan itu. Tidak ada manusia apa Yesus diciptakan. Kalau Yesus tidak diciptakan, Yesus baru ada. Lalu siapa yang menciptakan manusia Yesus? Melalui Yesus itu ada. Saya tanya untuk yang kesekian kalinya, kemanusiaan Yesus itu hal baru atau hal lama? Kemanusiaan Yesus itu hal baru apa hal lama? Maksudnya gimana, Bang? Kemanusiaan Yesus itu sebelum ibunya melahirkan apakah sudah ada?
Kemanusiaan Yesus itu tidak akan ada kalau Maria belum melahirkan. Oke, nah Pasang sekarang kamu pertanyaannya, Yesus itu tidak ada kalau Maria tidak melahirkan. Nah sekarang, No. Yesus itu adalah manusia yang baru ada. Sesuatu yang baru ada berarti itu dicipta. Pertanyaannya, siapa yang menciptakan Yesus sehingga Yesus ada? Kamu bangun dasar pikiran dalam kesalahan. Loh, Bang, kalau Tenang, kemanusiaan tenang. Yesus itu tadinya tidak ada menjadi ada, itu artinya ciptaan. Lolo, kalau nggak ada Yesus, berarti Yesus itu nggak ada, Bang. Justru karena Yesus ada dari ketiadaan, maka Yesus itu ciptaan. Kenapa kamu katakan Yesus itu diciptakan? Karena tadinya tidak ada menjadi ada. Karena tidak ada menjadi ada, kamu bilang ciptaan. Betul. Anda paham tak apa arti ciptaan? Oke. Karena dari tidak ada ya. Betul Apa kamu sekali. bilang? Dia Maka ciptaan. kamu bilang ada. Yes. Dari ketiadaan menjadi ada itu adalah ciptaan. Oke, maka saya tanya, siapa yang menciptakan Yesus sehingga Enggak, dia dari ada? ketiadaan itu enggak. Kamu jawab itu dulu yang ini. Dari ketiadaan menjadi ada itu kamu bilang ciptaan. Benar? Yes. Udah mulai paham, Bang? Kenapa jadi pusing begini? Lihat sendiri pusing dengan narasinya sendiri. Tinggal kamu jawab gini aja, Juma. Kamu mengatakan Saya udah jawab. ketiadaan itu karena ada itu adalah ciptaan. Gitu kah? Segala sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada, itu adalah ciptaan. Oke, saya tulis ya. Segala sesuatu yang tidak ada sebelumnya dan sudah ada itu adalah ciptaan. Ya. Maka muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan Yesus? Oke. Segala sesuatu yang tidak ada, bagaimana kamu bisa mengatakan itu ada? Karena sudah ada. Karena sudah ada. Ya, Segala sesuatu yang tidak karena sudah ada. Gimana maksudnya? Yesus tadinya tidak ada. Maria tadinya masih perawan. Dia tidak pernah menetein siapapun. Begitu Yesus ada, dia sudah tidak jadi perawan lagi dan dia sudah ditetein, menyusui gitu. Artinya yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dengan demikian Yesus ini ciptaan. Betul? Betul? Pusing. Kamu mengatakan Yesus ciptaan. Iya. Putar. Benar begitu, Juma? Betul. Kan kita sepakat tadi. Sebelum Dasar ibunya dari kamu melahirkan. mengatakan ciptaan karena sebelum dia jadi manusia dia tidak ada. Iya. Betul. Betul begitu, Juma? Iya. Betul. Iya, betul. Juma, Iya. Betul. dari mana kamu tahu? Dari mana kamu Nggak- tahu? Karena tadi Sebelum Yesus Maria nggak ada. melahirkan itu, Karena tidak ada sebelum Maria melahirkan, Yesus tidak dari ada. mana kamu tahu? Karena sebelum Maria melahirkan, Enggak, Yesus bagaimana belum kamu ada. tahu? Sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus tidak ada. Karena sebelum Yesus dilahirkan, Yesus belum ada.
Betul? Betul. Padahal tadi udah sepakat dia sebelum dilahirkan Yesus tidak ada. Kenapa jadi oleng lagi ke sini? Astagfirullahaladzim. Betul? Kamu tahu dari mana sebelum Maria melahirkan Yesus, Yesus itu tidak ada. Sementara Karena sebelum Maria melahirkan, Yesus tidak ada. Betul? kalau sebelum Maria melahirkan Yesus tidak ada, bagaimana bisa Maria melahirkan Yesus? Maksudnya belum ada Bang, dalam Yesus itu sudah ada, tapi dia belum lahir. Itu Nah, maksudnya. ini sudah ada lagi. Sudah ada atau tidak ada? Buset dah. Jadi begini. Sudah apa? Sudah ada apa tidak ada? Jadi gini. Yesus sebelum dilahirkan oleh ibunya, Yesus itu belum ada. Makanya di dalam Yohanes 8:42 Yesus mengaku, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Yesus tiba-tiba aja lahir tanpa seizin Yesus, tanpa ada koordinasi dengan Yesus. Kenapa? Karena Yesus itu ciptaan. Makanya dia mengatakan, aku datang bukan atas kehendakku. Tiba-tiba aja aku ada loh. Makanya di dalam Matius 1 nomor 18 diceritakan pada mulanya, kemudian sebelum Yesus itu dikandung, Maria sedang bertunangan dengan dengan Yusuf. Gitu. Artinya proses keberadaan Yesus dari tidak ada menjadi ada itu lengkap diceritakan di kitab saudara. Betul? Sekarang bersaksi dusta menurut kita. Bah, di mana di Alkitab dikatakan bahwa sebelum Yesus dilahirkan oleh Maria, sebelumnya itu enggak ada. Bagaimana ada Yesus ada kalau Kan sudah jelas, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Satu. Oke? Kemudian yang kedua, jelas dikatakan dari dia segala sesuatu diciptakan. Betul? Betul? betul. Sekali lagi. Betul? lagi memperdalam dia tuh, lagi memperdalam. Sudah kalau gitu tepuk tangan dulu. Akal sehat jangan dilawan, bro. Tolonglah akal jangan dilawan. Contoh aja deh, bro. Sebelum istrimu mengandung, kamu belum punya anak. Nah, setelah istrimu mengandung melahirkan, baru kau punya anak. Begitu juga Bunda Maria. Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, dia belum punya anak. artinya ada kan? Artinya ada, ya betul Bang Juma, ya diciptakan. Ya, artinya ada. Ya memang Yesus ada kan. Kenapa yang bilang tidak ada sebelum itu? Sebelum Bunda Maria melahirkan Yesus, memang Yesus sudah ada. Kalau tidak ada, artinya itu kalau dilahirkan juga nggak ada itu. Ini kamu kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia deh. Bagaimana kamu bisa melahirkan yang nggak ada? Bisa dilahirkan yang nggak ada itu. Ngomong apa sih? Saya tanya saudara Lipulu, siapa? Gimpeulu. Saya tanya, sebelum kamu dikandung sama ibumu, apakah kamu sudah ada? Betul? Berat. Bilang aja belum ada. Nah gitu dong, ini pintar teman kita ini, beli.
Bilang ada atau enggak ada ini? Loh, kok tanya saya? Apa Sebelum yang kamu saudara lahirkan kalau enggak ada? sebelum saudara dilahirkan menjadi manusia, apakah saudara sudah ada? Betul? Agak tuh? Biasa lagi merimangin. Saudara lipi-lipi. Ayo, Yesus ada atau enggak ada ini sebelum itu? Belum ada. Kalau enggak ada, siapa yang dilahirkan kalau enggak ada? Barulah setelah dia dilahirkan, baru Yesus itu ada. Betul? Berarti Tuhan Anda itu dikategorikan sebagai Tuhan junior. Betul? Iya bilang, lama kali berpikir. Gitu dong. Sebelum Bunda Maria melahirkan, Bunda Maria nggak punya anak, betul? Betul. Artinya Yesus itu adalah manusia yang baru ada setelah dilahirkan ibunya. Berarti yang kamu sembah itu adalah manusia yang baru ada setelah dilahirkan emak-emaknya. Begitu. Kamu adalah penyembah anak mama. Betul? Juma, Enggak saya bilang kepada kamu, Juma. kalau itu dibilang dia enggak bilang. Jika sebelumnya Yesus tidak ada, siapa yang dilahirkan? Intinya kamu itu penyembah anak mama. Benar nggak? Betul tak? Betul? Jadi kesimpulannya, Sini jaringan aja, nggak jelas suaramu Juma. kesimpulannya saudara lipi-lipi, Anda itu adalah penyembah anak mama. Dah selesai. Penyembah anak mama. Sementara dia nggak bisa dibuktikan dia manusia. Mata Mija. Kamu bisa buktikan Juma bahwa Yesus itu manusia. Bisa. Justru kita kesusahan membuktikan dia bukan manusia. Mama Nenen. Oke, tapi kamu buktikan dia manusia. Bisa. Loh, Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Di dalam kitab Markus 14 kali dia ngaku sebagai manusia. Di Lukas 27 kali. Di Matius dia mengaku sebagai anak manusia 30 kali. Apalagi di Yohanes dia mengaku 14 kali sebagai anak manusia. Anak manusia dia. Anda pikir Maria melahirkan apa? Kucing? Hah? Anda pikir Maria melahirkan apa? Kucing? Tapi aku berkata lah dulu sama pendeta-pendeta ya. Pandai-pandailah kalian yang ngomong itu. Masa kalian kalah sama orang muslim yang lebih tahu dengan Alkitab? Aduh. Perdalam kalian dulu ilmu itu. Aduh. Setelah dikatakan orang muslim ini dengan ayat-ayat ini, tidak bisa kalian menjawab. Kalau nggak kalah, mundur, keluar. Terus jual beli kapan mau syahadat? Kalau aku nggak ada bersyahadat aku. Karena Tetap mau menyembah anak mama.
Tapi kita buatlah dengan kategori kan. Memang kalau di Kristen itu Yesus itu adalah Tuhan dan Allah. Bagaimana mau Tuhan, dia manusia? Bang Juma itu kan nggak tahu kategori pemikiran Allah itu kayak mana. Mati bija. Juma, manusia mana yang dilahirkan tanpa sperma Juma? Adam, Hawa. Juma, manusia mana yang dilahirkan tanpa sperma Juma? Yesus. Yesus yang lahir tanpa sperma. Betul itu, kalau itu kuakuin. Betul Tapi itu. kenapa di dalam Roma 1 nomor 3 dia lahir berasal dari sperma Daud? Coba ditunjukkan Bibelnya. Bukalah Roma 1 nomor 3. Kan Abang Juma yang berkata. Coba buka. Waduh, ada yang bisa open kamera enggak? Roma 1 nomor 3, Yesus berasal dari sperma Daud. Nah tuh guru kita tuh dibesarin. Nah, tuh, nah tuh bahasa Arab. Nah, besarin akhi, besarin lagi. Itu kan di bahasa Arab, di Alkitab ada enggak? Bahasa Yunani itu asli dari bahasa kita. Asli, kitabmu yang asli ini bahasanya spermatos, David kata. Ini. Oke Bang, coba diterjemahkan bahasa Indonesia. Ya, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu ini sperma David. Nih. Ya, sperma David. Udah, apa lagi? Alkitab kok bahasa Arab? Bahasa Yunani Arab itu. Ini bahasa Yunani. Bahasa Arab bundulmu. Betul itu. Betul, gitu dong. Tepuk tangan. Jadi Yesus itu berasal dari sperma Daud. Oke? Ya. Enggak betul itu, enggak betul. Barusan bilang itu. betul, sekarang enggak betul. Enggak lah, kan Daud itu siapa sekarang? Kitab mana yang kau bangun Juma? Itu malah asa. Kamu ambil dari mana itu kitab Juma? Roma 1 nomor 3. Oke, coba tunjukkan diartikan bahasa Indonesia biar Kan banyak tadi yang melihat. Kan tadi sudah. Bahasa Yunani yang engkau katakan. Kau lihat di Coba artikel. bahasa Indonesia. Kok bukti pakai artikel? Gimana sih bukti pakai artikel? Kok artikel pula? Gimana sih kalian ini? Betul? Kami yang bingung atau Anda yang bingung? Kami sedikit pun tidak bingung. Kau ambil kitab itu dari Kalau Anda nggak bingung, coba artikan bahasa Indonesia. Roma 1 nomor 3 itu tadi sudah ditunjukkan pun. Tentang anaknya Yesus yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Keturunan di sini di dalam bahasa Yunaninya adalah sperma. Jadi dia dilahirkan, dicipta dari sperma Daud. Si Daud ini siapa? Bapaknya Yesus. Dari mana kau mengatakan bapaknya Yesus? Iya, karena di dalam kitabmu dituliskan kayak begitu. Roma 1 nomor 3 tentang anaknya yang menurut daging diperanakkan dari keturunan Daud. Keturunan dalam bahasa Yunani adalah sperma.
Jadi dia Coba tunjukkan kisah si Daud. kok kisah si Daud? Gimana ceritanya? Yang pastinya Yesus itu berasal dari Dengar sperma dulu. Daud. Udah selesai. Dengar dulu Bang Juma, coba dulu abang bilang dari sperma si Daud. Coba dulu tunjukkan temanya. Ada nggak masuk di apa ble 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 ini? Apa sih ble 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 ble? Ya kata-kata hati lah dulu yang berkata. Udah. Jika Kenapa cinta kali kau nyembah anak mama? bukan aku cintanya menyembah anak mama. Kalian itu belum tahu. Kalau Yesus Belum itu tahu berasal kalian dari itu. sperma Daud. Baca Matius 1 ayat 1 deh di kitabmu, coba kau baca. Matius 1 ayat 1, coba dibaca. Karena aku bukan memberitakan Alkitab. Baca dulu Karena- itu Matius 1 ayat 1 Enggak. itu. Enggak, aku Yesus enggak itu mau. anak Daud. Enggak Inilah mau. silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ngeyel. Dari mana kau bilang anak Daud? Anak Dari Abraham kitabmu. Yesus itu? Apa kitabmu bohong? Ah, ini orang. Coba tunjukkan jelas. Aduh. Ah, ini gimana ya, orang otennya rata-rata koplak ya, heran aku. Nggak pernah baca Bukan kitabnya koplak. atau gimana? Nih, baca nih. Ya. Hah? Aku Inilah mau baca. silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Melek matamu nih. Nih, Mana, masih mana? kurang. Matius 1. Silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Oke. Dah, Yang mengatakan itu anak Daud, anak Abraham di kota mana? Di daerah mana? Di negara mana? itu Matius 1 ayat 1 ini tulisan setan kali ya. Masih juga ditanyakan. Itu tulisan setan itu. Matius 1 ayat 1 itu. Masih juga nggak percaya kitabnya sendiri. Dialog kok menjijikkan kayak gitu. Pelan-pelan Pak Sopir. Ya, selanjutnya Kayak orang gila saya tengok cara debatnya itu. Ini orang mabuk kecubung mungkin. kemarin naik dia cuman mabuk aja di sini. Ya, Mabuk. selamat malam Bang Niko. Selamat malam Bang. Kristen atau Islam Bang? Alhamdulillah Muslim ya. Islam kita. Oke baik, tunggu bentar Bang ya. Buat teman-teman yang Muslim yang pengen naik atau ada yang ingin disampaikan katanya penting atau apa, bisa kirim DM dulu. DM apa yang ingin disampaikan. Jadi saya tahu maksud dan tujuannya ingin naik untuk apa. Karena yang diutamakan dulu yang Kristen yang mau belajar yang naik. Kalian kan Muslim bukan Kristen kan ya. Kan sudah dibaca juga temanya, ini room untuk teman-teman Kristen yang mau naik. Jadi kalau ada teman Islam yang mau naik, DM saya dulu. Alasannya apa? Ada yang ingin ditanyakan ke guru-guru kita di sini. Kalau memang pertanyaannya itu penting, saya langsung naikkan. Terima kasih. Bang Niko, ada yang ingin disampaikan Bang? Ada yang ingin saya sampaikan Bang. Silakan Bang. Saya ingin menyampaikan tentang si Pipi Lupi tadi. Sangat menjijikkan dan sangat membuang waktu saya untuk mendengarkan kata-kata yang tidak berguna dari dia. Gitu. saya pribadi sangat gimana ya untuk merespon anak itu. Sayang yang nggak sekolah aja bisa paham segampang itu gitu loh dari penjelasan Pak Ustadz Juma gitu. Cuman kayak bingung gitu loh kok orang-orang kayak gitu ingin masuk room berdebat gitu kan, jadi rasanya Ya memang Kristen itu wajib koplak Bang. Kristen itu wajib koplak. Kalau nggak koplak nggak bisa jadi Kristen Bang.
bukan seperti itu maksud saya loh bang. Ya setidaknya jangan memalukan agamanya sendiri gitu loh. Itu kan jadi Malu sendiri ya. ya jadi malu. Inilah ya. Terima kasih Pak Ustadz juga. Aduh, idola saya kali ini. Nah, Bang Suma aja bang. Saya sangat udah lama rindu dengan bang. Ya Allah. Iya Bang Niko. Allahu Akbar. Allah Akbar. Bang Niko di mana emang? Surabaya. Saya di Medan Pak Ustadz. Panggil Bang Suma aja bang, biar lebih dekat. Ternyata abang ini melo juga ya. Sesama Muslim wajib. Iya. Betul. Bumi Gurunda. Bahagia. Baru ketemu di TikTok. Wah, kalau ketemu langsung pingsan nih. Bisa jadi. Nanti kalau kemarin saya ke Medan, kenapa nggak jumpa bang? Belum kenal. Belum kenal ya. Satu posisi belum kenal dan saat ini pun saya belum mendekatkan kali ke agama. Jadi ingin belajar lebih dalam lagi lah gitu. Iya. Masya Allah. Sama belajar kita bang. Makanya saya lihat Ustadz Juma ini ibaratnya malaikat tanpa sayap. Ih, Masya Allah. Jangan gitu. Segala puji bagi Bang Juma Allah. ini malaikat doyan kopi bang. Malaikat doyan kopi dia. Allahu Akbar. Gabung ke API bang ya. Insya Allah Medan kita akan segera buka cabang di sana. Siap. Kita akan buka di Medan dan kita berharap teman-teman Medan, teman-teman yang ada di Medan maksud saya untuk satu dalam gerakan untuk mendukung pergerakan apologet Islam Indonesia. Tadi ada pertanyaan untuk apa gabung di API kan gitu ya. Jadi kita di Indonesia ini belum ada wadah sebagai umat mayoritas di mana Indonesia memiliki penduduk terbesar Islam di dunia. Tapi belum ada satu wadah yang menjadi pemersatu umat Islam. Benar kan? Benar kan? Benar. Nah, Betul guruku. ada organisasi, partai, tapi berpisah-pisah kita di situ. Ada yayasan, tapi berpisah-pisah kita di situ. Apalagi ada NU, tapi kita berpisah-pisah. Ada MUI juga, ada lagi Muhammadiyah. Nah, kita menginginkan ada wadah, semuanya kita ada di dalamnya. Mau dia NU, mau dia Muhammadiyah, mau dia partai apapun, mau dari mazhab apapun, kita menginginkan ada satu wadah yang semuanya umat Islam Indonesia ada di dalamnya. Inilah API. Insyaallah, Allahu Akbar. Ini tujuannya mempersatukan seluruh umat Islam di Indonesia sebagai wadah negara yang cinta persatuan dan kesatuan, di mana Islam adalah penduduk terbesar mayoritas dan Islam terbesar di dunia itu ada di Indonesia. Dan kita ingin menyerukan satu komando di dalam ajaran agama Islam melalui API. Gitu loh. Jadi kalau misalnya kita buka di Medan, cabang di Medan, apologet Islam Indonesia, maka seluruh umat Islam itu bisa memantau pergerakan mu'alaf, seperti apa, siapa yang murtad, ada berapa persen yang murtad, apa yang bisa kita lakukan demi untuk menjaga ketika ada kemudian teman kita yang diganggu untuk kemudian diajak murtad, atau apa yang harus kita lakukan dalam satu komando ketika kemudian ada saudara kita yang kesulitan. Itu tujuannya. Justru API semoga mampu kemudian menghilangkan perkotak-kotaan yang ada di dalam Islam. Amin ya Allah, amin. Amin Ya Rabb. ya Rabbal Alamin. Jadi kita berharap dengan adanya API ini umat Islam di Indonesia itu tidak berkotak-kotak.
Itulah tujuan inti ruhnya api itu didirikan. Bukan untuk kepentingan pribadi atau kepentingan organisasi atau kepentingan golongan. Indah. Demi Allah, saya katakan, saya bersumpah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, api didirikan untuk mempersatukan tekad dan niat serta tujuan umat Islam seluruhnya tanpa terkecuali di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tujuan api dibentuk. Demikian. Ini ada yang nanya di Rio di mana Bang? Di Rio belum ada. Tetapi salah satu pengurus api yaitu Dewan Pengawas ada di Rio, yaitu saya. Ya mudah-mudahan di Rio bisa juga berdiri cabang api ya. Silahkan, nanti lapor aja. Ketika kemudian ada teman-teman di kabupaten atau di kota lain yang sudah kemudian berkumpul lebih dari 50 personil yang ingin membuka cabang, silakan. Kita tinggal merestui dan kita tinggal buatkan akte pendirian. Apa syaratnya? Syaratnya adalah menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, menghindarkan diri dari hal-hal yang bersifat sara, dalam arti kata menjauhkan diri dari segala sesuatu yang terindikasikan menjadi pengganggu terhadap ketenangan dan kepentingan masyarakat banyak. Dan kalau misalnya sudah berkumpul kurang lebih 50 orang yang menyatakan tekad untuk bergabung di API, lalu kemudian ada sekretariat, ada yang bisa diangkat menjadi ketua, sekretaris harian dan seterusnya, maka segera dari API pusat akan membuka secara resmi cabang di sana, cabang atau ranting atau unit. Demikian. Oke, Ya baik. nanti paling enggak Terima kan kasih, Bang Zuma. di tingkat provinsi kita membuka cabang, tingkat kabupaten mungkin ranting, tingkat kecamatan unit gitu ya. Iya. Seandainya api ini sudah menyebar ke seluruh pelosok tanah air ini, begitu ada siapa yang mualaf langsung bisa ditangani. Masya Allah kalau itu tercapai. Ya Allah. Ada yang murtad tangani. Wah keren itu. Masya Insya Iya, Allah. Oke. itu tujuannya. Insya Allah. Oke, baik. Terima kasih. Bentar. Niko, kenapa? Bentar host, jangan diturunkan dulu saudara kita ini. Oke, baik. Bang Zuma, terima kasih. Saya izin minta waktunya. Jadi ini ada DM yang beberapa masuk. Ini dari teman Muslim. Jadi di sini teman Muslim kita masih bertanya terkait bagaimana pendaftaran API dan bagaimana kenapa dia sudah mendaftar menjadi anggota API belum ada jawabannya. Di sini saya informasikan kembali. Jadi untuk yang ingin bergabung dengan kita di Yayasan Apologet Islam Indonesia, buat teman-teman yang ada di sini bisa mengklik di Google yaitu apologetislamindonesia.org. Nah, kalau jika nggak bisa ditemukan untuk link tersebut, teman-teman bisa langsung masuk ke akun Apologet Islam Indonesia, akun TikToknya. Di profilnya di situ sudah ada link untuk melakukan pendaftaran API. Setelah mengklik link tersebut, teman-teman langsung masuk ke link itu dan akan mengisi formnya, yaitu seperti nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan email. Setelah itu nanti akan mengupload kartu identitas KTP-nya seperti itu untuk pendaftarannya. Dan kemudian untuk diverifikasinya itu menunggu saja 7 sampai dengan 30 hari kerja, dan apabila dalam waktu selama 20 hari belum terdaftar, teman-teman tadi sudah diinfokan oleh Bang Agung bahwa teman-teman bisa langsung kirim email. Emailnya itu adalah apologetislamindonesia.pendaftaran@gmail.com. Seperti itu, bisa ditanyakan melalui email kenapa saya belum terdaftar sampai saat ini. Nah, kemudian ada juga beberapa teman Muslim yang mau naik ini hanya menanyakan kenapa ada beberapa room yang menghujat Bang Zuma dan lain sebagainya. Saya informasikan juga teman-teman di sini bukan cuma hanya teman-teman nih yang memantau mereka. Saya juga sebagai admin selalu memantau mereka menghujat Bang Zuma dan lain sebagainya.
perlu saya informasikan juga, teman-teman nggak perlu khawatir. Saking rasa sayangnya nih mereka kepada Bang Zuma, Bang. Jadi mereka khawatir. Padahal mereka nggak tahu kalau Bang Zuma ini sudah ditangani sama 17 lawyer oleh Bang Zuma. Bagaimana, Bang? Sedikit itu. Ya, jadi Bang Zuma ini sudah dikawal sama 17 lawyer. Jadi semua itu sudah kita pantau dan sudah kita laporkan. Jadi buat akun-akun tersebut tinggal tunggu saja panggilannya dari pihak kepolisian. Jadi buat teman-teman muslim yang sayang sama Bang Zuma, tenang. Kita nggak cuma tinggal diam di sini. Seperti itu. Bagaimana Bang Zuma? Iya, jadi di samping daripada teman-teman kita yang dari yang menghujat, Iya, konten, yang menghujat, bikin akun palsu, bikin konten dan seterusnya. Ya kita juga mengingatkan kepada sesama muslim juga untuk jangan terlalu fanatik di dalam mencintai atau menyayangi Bang Zuma ya. Biasa aja. Yang terpenting kemudian adalah apa yang kita sampaikan itu kebenaran berdasarkan Al-Qur'anul Karim. Kalaupun kemudian ada yang keliru di sana, ya tentu ada orang-orang di kita Islam ini yang akan meluruskan kembali. Mungkin ada saya hilap kata atau ada sesuatu yang keliru atau salah. Ya, jangan lantas kemudian kesalahan itu dijadikan sebagai bahan untuk membenci, memusuhi, mengatakan menyesatkan dan seterusnya. Kenapa? Karena Anda akan jatuh kepada posisi munafik. Kenapa saya katakan kalau saya keliru menyampaikan sesuatu, khilaf maksudnya di situ, paling tidak mata memandang bahwasanya kita sudah banyak, alhamdulillah, teman-teman yang tadinya kufur kepada Allah mendapatkan petunjuk, kemudian mereka bersyahadat. Artinya kalau dikatakan penyesat, ya alhamdulillah banyak orang yang bersyahadat mendapatkan hidayah. Kalau dikatakan penyesat, ya saya kan sudah minta maaf kalau ada yang salah, ada yang keliru. Tapi yang paling terpenting kemudian adalah tidak mengkultuskan Bang Zuma itu seperti seorang guru besar atau seorang ulama. Enggak, saya hanya apologet biasa. Juga kalau saya membaca Quran juga saya baca di sini. Ya, saya tidak hafal, saya bukan penghafal Quran. Saya baca Quran itu saya lihat di Quran di HP saya. Jadi kekaguman saudara jangan berlebihan. Tapi kalau Bible ya saya sama seperti Akhi Sugi, meskipun beliau hafalannya jauh lebih tinggi dari saya. Tapi kalau Al-Quran, saya memang pernah jadi hafizul Quran, tapi saya tidak hafal 30 juz. Saya menghafal beberapa saja. Tapi kadang ketika saya ragu dengan bacaan saya masih menggunakan aplikasi. Atau saya membaca kitab. Saya bukan seorang penghafal Quran. Nah, hanya saja ketika saya ditanya tentang perang, saya tahu ayatnya di sini. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika berbicara mengenai penciptaan Adam alaihissalam, wa isqala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika berbicara mengenai Nabi Isa alaihissalam, kemudian itu dihakimi oleh Allah, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas, dan seterusnya kayak gitu-gitu. Tapi yang saya ragu untuk membacakan, meskipun ada dalam ingatan, saya baca di Al-Quranul Karim. Gitu ya. Jadi jangan menganggap, wah ini Bang Zuma, hafal Al-Quran, hafal, enggak. Bukan. Saya juga seperti Anda lah semua. Cuman saya punya waktu, untuk menyampaikan apa yang saya tahu. Oke? Jangan naik di komalnya. Iya, jadi teman-teman yang masih sesi belajar adalah lebih baik kemudian menghindari untuk naik di komal-komal oten. Iya, begitu juga komal-komal yang tidak suka dengan Bang Zuma. Kalau kita masih sejalan, seia sekata, hindari aja itu, karena hati pasti akan panas.
ini kepala juga sakit gitu ya. Artinya bahwasanya saya tetap belajar. Saya punya banyak buku, saya punya banyak kitab, guru-guru saya juga banyak, termasuk Akhi Sugi dan semua yang ada di sini. Jadi sebisa mungkin apa yang saya sampaikan itu tidak berseberangan dengan para ulama kita. Sebisa mungkin. Kalaupun ada yang khilaf, ada yang salah, saya minta maaf, diluruskan dan dikritik, insya Allah. Tapi biarkanlah saya menginfakkan raga ini dan jiwa ini kemudian, bahkan nyawa ini untuk berdiri paling depan di dalam menghalau pergerakan kristenisasi. Kan gitu ya. Sampai ajal menjemput. Kan gitu teman-teman sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, kalau mau jadi kristolog handal ini dia bukunya. Baca Iya, ini, iya. selesaikan ini. Ini Iya, saya betul. punya 3, Bang Juma juga punya ya buku kayak gini. Cuma buku Iya. saya yang 2 ini dipinjam sama Bang Emil di Bukit Tinggi, belum dikembalikan sampai sekarang. Iya, benar-benar. Besarin host, biar tahu ini kawan-kawan host. Sayangnya buku Jadi ini kita saya ini belum. bukan cuma ngomong doang ya, bukan cuma ngomong doang, ada dasar-dasarnya ini. Cuman saya belum pernah buka bukunya, Akhi. Nah, kenapa? Iya kan? Masih ada di lemari. Iya. Saya cuma sempat buka. Oh, masya Allah, ilmunya luar biasa di dalam. Lengkap sudah isinya. Ini nggak beli ini ya. Ini dihibah dari Pak Haji Sugeng bukan? Akram Munzir Suhendar. Iya betul, Suhendar. Masya Allah, ya ingat. Ya. Yang dapat buku ini saya dan Bang Juma. Betul. Masya Allah. Jangan Gitu ya terlalu teman-teman. Jadi saya simpulkan tujuan API dibentuk dan didirikan itu adalah untuk mempersatukan umat Islam di Indonesia. Ketika ada sesuatu terjadi di tengah-tengah kita, kita nggak bingung. Misalnya ada orang yang mu'alaf, dimusuhin kemudian sama keluarganya, maka Laskar API yang akan mengambil sikap ya untuk mengamankan saudara kita yang mu'alaf tersebut, ya, dan segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'alaf kita itu insya Allah akan dibantu oleh teman-teman API yang ada di tempat kejadian. Itu tujuannya, gitu. Iya, makasih. Izin Bang Zuma. Jadi teman-teman semua yang ada di sini ternyata masih antusias sekali ya kepada API ini. Jadi masih banyak yang bertanya tentang bagaimana mendaftar, terus kemudian menanyakan apakah dari untuk menjadi anggota API itu harus ke cabangnya atau bagaimana? Enggak. Jadi dari luar negeri pun juga bisa menjadi anggota Laskar API. Nggak harus di Jakarta ataupun di Makassar, seluruh Indonesia bisa, dan pendaftarannya itu gratis. Syaratnya apa? Syaratnya harus 17 tahun ke atas karena kan harus ada KTP. Kedua, dan harus muslim, seperti itu. Nah, di sini sudah ada akun Apologet Islam Indonesia. Teman-teman bisa langsung klik ini akun, saya besarkan dulu. Klik, kemudian langsung ke profil akun Apologet Islam Indonesia. Nah, di profil akun API ini sudah ada link untuk melakukan pendaftaran sebagai anggota API. Sudah jelas ya? Nanti diklik saja dan diisi data-datanya dan juga diupload KTP-nya. Teman-teman menunggu saja 7 sampai dengan 30 hari kerja untuk diverifikasi datanya terlebih dahulu. Kenapa lama? Alasannya karena kita verifikasinya secara manual. Kemudian setelah nanti diverifikasi dan dinyatakan berhasil, pendaftarannya itu akan dikirim melalui email dan dikirimkan kartu anggotanya. Setelah itu teman-teman akan gabung bersama kita di grup Telegram. Nah, di sana kita bisa sharing, bisa bicara-bicara, bisa ngobrol santai, bisa ngopi bareng bersama Bang Zuma dan guru-guru kita yang lainnya. Seperti itu. Iya. Ada beberapa pertanyaan, apakah teman kita di luar Indonesia bisa bergabung? Bisa. Bisa. Karena memang untuk umat Islam semuanya. Ya, cuman kita pusatkan di Indonesia. Kemudian kepada sahabat saya Bang Sugeng yang telah mengirimkan mic ini, mikrofon. Terima kasih banyak ya atas dukungan yang sahabat berikan kepada saya. Masya Allah. Jadi sudah lengkap sempurna alat saya di sini.
ada songkat dari Paduka dan juga songkat dari Bang Sugeng dan juga mic-nya ini. Masya Allah, luar biasa. Jadi teman-teman, kalau ada yang mau pesan bisa langsung ke beliau. Mungkin beliau ada di bawah. Kebetulan bisnis beliau itu bisnis alat-alat seperti yang kita gunakan ini. Waduh, nggak benar nih Mas Sugeng ini. Masa ke Makassar lompatin Jakarta, nggak benar. Kalau nggak salah beliau di Bandung ya. Lewati Jakarta itu, waduh. Udah Iya, kita arahkan aja dulu beliau mendaftar di API, biar koordinasinya lebih mudah nanti Bang Handi. Insya Allah beliau bisa tahu di dalam. Kesan suaranya tambah mantap. Mau sedikit update Bang. Bagus. Iya, silakan deh. Untuk sampai malam ini sudah 1070 IKTA yang udah kita replay. Wih, subhanallah. Terus dari total jumlah pendaftar 2.300-an. Masya Allah. Mohon maaf agak lama karena yang mengerjakan hanya satu orang. Kita untuk menjaga kehati-hatian data ya Bang. betul. Mantap. Bang Niko masih monitor, udah turun. Udah. Kita minta dulu laporannya ini Litbang nih, dakwah. Adik Kores ini gimana laporannya dari Madura? Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana laporannya di sana? Ya, alhamdulillah disambut dengan antusias dan penuh cinta dari saudara-saudara kita di Madura untuk bergabung dengan API. Semoga follow up-nya bisa segera ya. Jadi nanti kerjasama yang terjalin itu akan dalam bentuk kurikulum dan juga bentuk keanggotaan. Paduka, Bang Handi, Pak Ketua Saralif, Gurunda, Ketua Pembina, Satsugi, Dewan Pengawas, dan Bunda Rahma, Bendahara, serta Ahli Sadli, host yang adil. Siap Bang. Gitu. Nah terus kedepannya ini jadi targetnya itu kita bukan target ya, apa perjalanan ke depan itu divisi Litbang dan Dakwah bersinergi tentang sosialisasi API Ikhwani Fisabilillah ke pesantren-pesantren untuk mensosialisasikan urgensi dari belajar lintas iman begitu. Nah proyek ke depan itu sosialisasi akan dilakukan ke daerah Banten, habis itu Tangerang, habis itu Sidoarjo. Itu infonya. Jadi pesantren-pesantren di sana akan disosialisasikan juga dan semoga bisa ikut kurikulum sehingga nanti API bisa memberikan wadah pengajaran baik langsung datang ke pesantrennya atau dari Zoom. Itu laporannya Bang Handi. Oke. Kemarin di Pamekasan ya? Ya, Pamekasan kita nginepnya. Pesantrennya itu ada di Bangkalan kalau nggak salah. Oh. Nama pesantrennya Mau Izul Amin. Terus materi apa yang dibawakan kemarin? Santri banyak. Iya, alhamdulillah 700-an antusias. Jadi Masya mereka Allah. sedih. Mereka sedih waktu SKS-nya udahan kan, jam 12 itu udahan. Oh, lagi dong, minta lagi dia. Ya gimana, waktu dan tempat juga terbatasi. Tapi mungkin ada pertemuan kedua ketiga lagi dan oh iya nanti juga proyeksi. Jadi gini konsepnya itu Bang Handi. Madura itu akan taslim karena Sidogiri sudah menggandeng API terlebih dahulu. Gitu. Jadi memang pesantren Sidogiri itu imamnya santri-santri, imamnya pesantren-pesantren di Madura gitu Bang Handi. Nah ini ikhwan kita dari Pamekasan hadir. Yang mana nih? Itu di bawah. Alhamdulillah. Itu salam setong tuh. Salam setong Masya dere. Allah. Apa? Terus Ustaz Wapi udah balikan sama masing-masing apa masih bareng? Oh, Ustaz Wafi lanjut ini langsung sosialisasi API ke Banten. Oh, langsung Ini ke Banten. pagi ini flight Bang Handi. Pagi ini flight. Mungkin ke Banten mungkin saya yang nemenin lagi tuh. Soalnya kan transit Jakarta dulu nginep.
besok kita jemput, terus ya mungkin lanjut ke Banten. Amin. Oke. Kores balik kanan ya. Ya aku balik kanan persiapan hijrah Jakarta. Hehehe. Moto bareng. Hakim udah duluan tadi pulang tadi pagi jam berapa? Tadi sore jam 2. Terakhir, ini materi apa yang paling diminati adik-adik santri-santri kita? Jadi ini mereka itu antusias dan langsung ini memproyeksikan nanti perdebatannya seperti apa Bang Handi, sehingga mereka pertanyaan-pertanyaannya itu memang langsung yang kalau misalnya ini ya kakak-kakak yang di depan, kalau misalnya kita ditanya mana bukti Tuhannya Islam itu ada, gimana menjawabnya? Nah, itu memang udah menjurus ke sana pemikirannya, alhamdulillah. Artinya naluri debatnya sudah ada ya? Luar biasa ya. Luar biasa. Ya itu gurunya. Masya Allah. Cuma Iya deh, gimana? saya mau ada spill sesuatu ya. Jadi hari ini tadi saya udah ngobrol panjang lebar sama programmer. Insya Allah pengerjaannya sih agak butuh waktu cukup lama ya. Paling cepat kurang lebih 4 bulan. Nah itu kita mau bikin satu aplikasi yang dimana di dalamnya itu mungkin bisa dikatakan ada perpustakaan online, mau dari Islam, mau dari Kristologi dan sebagainya. Itu satu feature. Yang feature kedua kita punya private chat room. Jadi hanya member saja itu bisa berinteraksi sama semuanya Bang. Terus yang ketiga ini masih dalam pembicaraan, cuman kata programmernya insya Allah bisa. Jadi dalam aplikasi itu kita bisa video call atau semacam Zoom di dalam aplikasi itu Bang. Jadi bahasa feature-nya kita namakan ruang pengajaran Bang. Allahu Akbar, Insya Allah. Siap. Jadi untuk mengakomodir semua ya yang saya bisa memberikan edukasi terhadap para member, para anggota. Yang kedua juga bisa interaksi sama sesama semuanya ya Bang ya. Yang ketiga juga yang paling penting kita bisa membagi data. Membagi data itu khususnya hanya bagi anggota API yang telah terdaftar. Dan saya himbau juga kepada anggota API jangan pernah publish atau sharing nomor KTA, karena nomor KTA tersebut nantinya akan dijadikan nomor username di aplikasi tersebut. Jadi kalau nomor itu bocor, khawatirnya Anda nggak bisa mengakses aplikasi itu. Gitu. Izin, itu update-nya Bang. Luar biasa. Masya Allah, keren Bang Indra. Padukaku. Dan insya Allah aplikasinya nanti bisa di-download di Play Store sama Apple Store ya Bang. Siap. Untuk aplikasinya kalau udah jadi nanti bisa di-download di Play Store. Kalau Android Play Store, kalau Apple Store Bang. PC Store nggak ada? PC Store. Mantap ini. Luar biasa. Satu lagi Bang Zuma atau ketua di sini, jadi ada netizen yang DM saya juga, katanya dia sudah mualaf kurang lebih berapa bulan yang lalu, tapi di masjid. Kemudian apakah bisa meminta surat keterangan mualaf dari Yayasan API? Bisa. Dengan catatan kita menjadi saksi syahadat ulang. Jadi kita syahadatkan ulang gitu ya? Iya. Gak apa-apa. Kan cuman formalitas sebagai jaminan pertanggungjawaban terkait sertifikat yang API keluarkan itu harus dipertanggungjawabkan. Karena kita mengeluarkan dan dia kemudian di sertifikat itu mengatasnamakan API. Berarti yang bersangkutan syahadatnya melalui yayasan API kan gitu. Yang jelas di KTP-nya masih Kristen gitu ya?
Meskipun sudah bukan Kristen, kalau sudah Islam pun tidak apa-apa. Kan hanya ingin mendapatkan sertifikat. Tapi saya rasa kalau KTP-nya sudah Islam, tidak perlu lagi sertifikat. Benar. Iya, itu kan hanya untuk legalitas saja. Ya buat teman-teman silakan di follow juga akun Apologet Islam Indonesia ini dan langsung ke profilnya. Di situ sudah ada link untuk lakukan pendaftaran sebagai anggota API. Kalau diskusi mau mulai, turunkan aja ini host ya. Baik Paduka, cuman untuk saat ini belum ada oten lagi nih. Untuk anggota yang udah tergabung di grup Telegram kurang lebih hampir 900 Bang. Bergerak terus ya. Bergerak terus. Masya Allah. Masya Allah teman-teman Laskar Api. Luar biasa. Dan saya lihat di Telegram itu hidup terus dia 24 jam. 24 jam karena teman-teman jaga semua Bang. Udah kayak rumah sendiri. Yang tadi lucu ya. Gak sampai berapa menit Bang Andi hancur Bang Andi. Cuman di sana itu hati-hati penyusup yang suka minta susu gratis. Timnya. Ya makanya kan nanti dengan adanya aplikasi insya Allah terfilter semuanya Bang. Ya. Amin. Kita verifikasinya bertahap ya Bang ya. Untuk yang nanya nih, link Telegram. Untuk link Telegram itu akan diberikan setelah diverifikasi pendaftarannya dan sudah berhasil, itu akan diberikan link Telegram dan akan masuk ke grup Telegram. Tapi yang belum mendaftar dan belum ada konfirmasi berhasil pendaftarannya itu tidak bisa masuk ke grup Telegram. Mungkin bisa dijelaskan lagi Dinda Sadli. Kalau pendaftaran ini semuanya sifatnya gratis dan tidak dipungut biaya ya. Iya betul. Ya untuk sahabat dan teman-teman di bawah, jadi untuk mau mendaftar sebagai anggota API itu tidak dikenakan biaya apa sepeser pun, dan untuk syaratnya apa saja itu di atas 17 tahun ke atas dan sudah pasti memiliki kartu identitas KTP dan beragama Muslim. Dari daerah mana aja yang bisa daftar, seluruh Indonesia bisa mendaftar sebagai anggota API, bahkan di luar negeri juga bisa. Bisa disematkan chattingan saya ini Dinda Sadli? Nggak bisa sematkan Paduka. Oh nggak bisa ya? Iya, kecuali Bang Kores bisa. Apa tuh? Masa bisa? Kalau saya nggak bisa disematkan saya. Moderator bisa. Digimanain? Oh ya. Untuk yang bertanya belum ada jawabannya dari API, teman-teman bisa, tadi Bang Agung bilang teman-teman bisa tanyakan di email. Emailnya apa? Emailnya itu adalah apologetislamindonesia.pendaftaran@gmail.com. Teman-teman kirim aja pesan di email tersebut. Sudah berapa lama melakukan pendaftaran dan belum dijawab berhasil atau tidaknya pendaftarannya. Tanyakannya melalui email. Seperti itu. Apaan cuma bisa replay doang? Oh, gitu ya. Saya juga nggak bisa itu. Kalau ini nih yang room untuk itunya diganti gimana? Oten belum ada. Sadli. Ya, room. Siap. Le, Siap ya. kenapa penyesalan itu datangnya belakangan? Penyesalan datangnya belakangan. Kalau datangnya di awalan namanya pendaftaran. Hahaha. Nah, itu jawabannya. Jadi silakan mendaftar biar nggak menyesal gitu ya. betul. Kapan lagi Gitu kita dong. bisa ngopi-ngopi bareng, ngumpul-ngumpul bareng di Makassar, di Jakarta, mungkin nanti di Medan ketemu Habib, ya enggak sih?
Bang Juma ketawa lagi tuh. Itu bahasanya saya kok tinggi banget ya, tapi lucu gitu. Atau mungkin kita bisa umroh bareng di bulan Januari. Gimana Bang Zuma? Siapa tahu ada teman-teman yang mau ikut bersama kita umroh bareng. Boleh. Iya. Kalau ada yang mau umroh bareng silakan. Daftarkan diri Anda langsung ke Bang Handi. Benar, tapi bayar sendiri kan ya? Oh iyalah pasti. Siapa tahu Bang Zuma mau bayarin. Boleh kalau saya mau dibayarin boleh. Tapi kalau Bang Juma mau bayarin, Atau sebaliknya. kalau mau, ya betul. Anda yang bayarkan saya boleh. Atau sebaliknya saya yang Anda bayarkan nggak apa-apa. Saya ikhlas. Ya, betul. Sama aja itu bang. Oh iya sorry. Paling bagusnya itu Bang Juma. Iya serius. Paling bagusnya itu dananya ditransfer dulu ke API, baru API yang membiayai orang. Itu, Bang Andi. Nanti Gitu ya? aja, Bang. Lanjut. Ya Ikhwan, siap-siap aja hari peresmian kantor pusatnya API itu, siap-siap tuh kumpulin dana. Ya, Nanti kalau Kira-kira 2027 ya Pak Duka ya? Buset. Peresmian kantor. Tapi Kalau rencana ada nanti. enggak, belum dibuka cabang ya. Nanti setelah bulan Desember baru kita buka cabang. Ini masih ngurusin di dalam dulu. Rencana nanti mau buka cabang di ini di Burundi. Kira-kira siapa yang kepala cabang di Burundi nanti ya? Siapa itu kenalan Bang Andi dulu itu? Yang di Burundi itu? Hasan Wijaya. Aduh. Hasan Wijaya. Iya kayak itulah. Jadi rencana ini serius nih. Kita nanti kalau nggak di Jakarta atau di Makassar, kita meresmikan API dan di situ bisa diundang seluruh anggota API. Saya Riau Pekanbaru Bang. Oh iya Bang, saya di Siak Bang. Besok ke Pekanbaru rencananya. Ini kalau masalah pribadi omongin aja lewat DM lah, jangan ngomongin di sini. Tapi sepertinya yang paling cepat untuk buka cabang itu Bandung deh Bang, kelihatannya Bang. Bandung ya? Bandung. Iya. Tapi kalau Burundi lebih cepat juga loh. Burundi udah banyak penggemarnya loh. Burundi, Zimbabwe. Ini gimana nanti nih peresmian API di Makassar apa di Jakarta nih, Bang Juma? Di Makassar kan pusatnya kantornya. Hah? Jakarta lah, Kantornya di Jakarta. Makassar Bang Andi. Di sini kantornya mau diresmikan Jakarta. Ya di mana Bang Sugi di Dayun? Ini orang ngobrol berdua sekampung nih. Biarin. Sirik amat kalau ada orang ngefans sama saya sih. Ada ini. Kok di Jakarta itu untuk peresmian API seluruh Indonesia di Jakarta harus di stadion itu. Nanti Jakarta pas pembukaan kantor cabang utama, nah itu tuh baru. Itu di stadion itu nggak muat nanti. Ada lapangan Karibosi Bang. Kok Makassar ada lapangan Karebosi gitu. Ini banyak yang ngetik Jakarta, tapi kalau tiap kopdar kok kurang rame ya rasanya ya. Bagus juga sih. Kalau kebanyakan boros ongkosnya. Nggak apa-apa Bang Andi. Nggak bercanda. Tuh ada yang Makassar, ada yang Jakarta.
Itu cepet tapi jangan dibilangin ntar pada nggak datang lagi ke Makassar. Makassar. Hotelnya nggak ada ya? Anda di Bunga Raya main. Belum ada bang. Yang di Belum Bunga ada Raya hotel. main di sini. Ada Samarinda, ada Internet Jogja, juga. Lampung. Waduh, Insya Allah udah seluruh Indonesia. Bengkalis, Ada Malaysia Kalimantan. juga, ada Taiwan ya. Lombok, Batam, Ternate, Aceh, Pekanbaru, Tangerang, Cirebon, Jambi, Natuna, Medan, Medan, Aceh. Pasuruan. Patikan. Loh, Di Gondewa, Cipenduy, waduh banyak wih. diputuskan di rumah hobi, diputuskan di rumah hobbit aja lah. Bener. Yang dari Golgota kok nggak ada? Keren itu. Keren itu Bang Andi, keren. Keren ya, rumah Iya, hobbit aja lah. berapapun biayanya saya biayai diri ke sana. Di mana itu Bang? Di rumah hobbit. Iya. Gue depan dulu dah. Ayo, gaskan. Berangkat. Iya, berangkat. Biar kita makan palu basah. Ya kalau mau berangkat ke Makassar tuh dibicarakan di belakang aja. Assalamualaikum. Mbak De, assalamualaikum Mbak De. Ibu Peri. Mana beliau? Aku rindu. Ibu negara. Ada dia. Ada di bawah. Belakang. Kenapa nadanya gitu Gurunda? Jam segini belum tidur. Nggak suka-suka orang lah. Orang tidur di bangunan kok. Dibangunin. Kok di bangunan? Mbak De naik dong. Ini masih ada yang mau daftar lagi. Kalau nggak ada yang daftar lagi, mau izin turun. Di sini aja, Dek. Di sini ini Hotelnya Paduka. Di sini aja di depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji Sarip Mbak nih De. dari daftar di API katanya nggak bisa buka linknya itu, kenapa ya? Bisa bang. Coba dibaca Bismillah langsung diklik. Ya siapa tahu belum bismillah itu. Atau Ada di nih, luar apa? negeri. Pendari hadir. Mana Mbak D-nya itu tadi? Itu ada akun Drian Official ID host yang fotonya merah putih. Katanya mau naik, ada mau nanya. Siapa namanya tadi Pak? Lah siapa tadi ya? Brian. Oh, Drian Official ID. dia pernah DM saya itu. Nah ini Akhisha 17 bisa kok bang, baru aja daftar tuh. Bisa Ikhwan. Ayo semangat gas. Ampar, Jambi. Bumi. Sukalangit. Ada nggak kampung nama Sukalangit? Apa? Nggak ada, belum ada. Belum ada. Ini ada Oten namanya James yang sudah 20 kali naik ke sini tapi kalau dikasih tahu tetap nggak mau mendengar. Gimana kita naikin aja? Naikin aja dulu. Ya, Siapa tahu udah Sugi jangan tidur. Ya. siapa tahu udah lancar bahasa Indonesianya. Iya, siapa tahu langsung mau bersyahadat dia malam ini karena udah 20 kali dia naik dijelasin nggak ngerti-ngerti. Buat teman-teman yang di bawah jangan emosi. dan Syarat jangan diskusi marah-marah itu ya. lancar bahasa Indonesia. Naikin dulu, James. Selamat malam James. Malam bosku, apa kabar semua? Alhamdulillah baik. Udah pagi bro. James. Ya bos. Yesus itu manusia ya? Saya tanya dulu bos, nanti saya jawab bos. Enggak, bener lu James. Dia foto model loh Bang Andi. Iya. Host, Bang Zuma saya izin turun dulu.
Ini Bang Brian mau naik kelihatannya. Siap Iya. Paduka. Saya turun dulu host, Bang Zuma, Bang Ali, Bunda Rahma, Ustadz Suki, Bang Handi, Bang Pra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada waktu besok sore Palu bahasa lagi kita. Bang Drian silakan request ya biar saya naikkan. Ada. Jadi udah bisa saya bertanya bos? Belum. Silakan. Oh belum. Waduh. Belum. Tunggu kira-kira 2 jam lagi. Waduh. Sip. Oke deh, kalau begitu silakan. Oke. Tapi maaf sebelumnya saya tidak bawa tua ya, saya bawa cuma otak aja. Jadi begini. Lu ngomong apa barusan? Enggak, ini Oh, apa? apa? Dia Kumur-kumur dia saya nggak tadi. bawa kitab tapi bawa otak saja katanya. Wish, jadi udah bisa menghafal otak lu. Oke. Ternyata otak lu udah bisa nyimpan memori ya. Jangan-jangan cuma memori daun pisang tuh. Ini coba Oke, kita bisa mulai. Oke, siap. Ih, Bang Kores noise saya coba Kayak mute dia mau dulu. ceramah aja mau mulai. Bang Andi, diamlah dulu Bang Andi. Ya udah beruan ah. Bang Andi. Ya, jadi di sini Silakan, saya sempat silakan, Res, lihat dijawab, Res. ada ayat, aduh, bos saya belum bertanya, bos. Oh belum ya? Belum. Saya di sini saya baca bahwa perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya, dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar, agama Allah, yaitu Pasti. orang-orang At-Taubah yang 29 telah nih, guys. diberikan kitab hingga mereka membayar jizyah pajak dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk. Nah, saya melihat ayat ini bahwa di sini perangilah orang-orang yang tidak sepaham dengan kita atau tidak seiman dengan kita. Sedangkan saya sering dengar bahwa kitab Bapak itu penyempurna dari kitab sebelumnya. Nah, yang kita tahu peperangan itu ada banyak di kitab saya juga di kitab Perjanjian Lama. Nah, kitab Perjanjian Lama itu disempurnakan oleh kitab Perjanjian Baru, yaitu seperti itu. Makanya kenapa tidak ditemukan peperangan di dalam Perjanjian Lu nanya Baru apa seperti nerangin itu. sih lu? Maksudnya saya kasih clear dulu. Nah, oleh karena itu saya bertanya bagaimana memaknai ayat ini seperti itu. Yang berhak menjawab tentang kitab ini adalah saudara-saudara sendiri yang punya kitab. Oleh karena itu saya bertanya kepada yang punya kitab. Ya gimana Silakan. orang mau menjawab lu ngoceh melulu udah belum? Sudah. Coba mau nerangin atau 29 nih. Ini ayat Udah, perang. lu aja deh. Iya, lu aja Res, lu kerja lu. Ya, jadi kalau jadi kalau dalam Islam, James, hukum peperangannya itu lengkap. Alasan memulainya, di dalam perangnya seperti apa, lalu kapan berhentinya perang. Nah kan yang James tanya itu At-Taubah 29. Nah itu dijelaskan bagaimana di dalam peperangannya sampai harus diterapkan jizyah. Jizyah itu pajak untuk kufar ya. Terus kita memerangi orang-orang ini tuh siapa? Kenapa diperangi? Silahkan dibaca di Al-Hajj ayat 39. Baca James, Al-Hajj ayat 39 James. Mute-nya. Al-Hajj 39. Ya. Saya cari dulu. Agak lama ya, soalnya saya pemula bos, baru belajar. James bisa nggak dekat gardu? Ribut banget ini. Ini ngobrolnya jangan dekat gardu, jauhan. Ribut banget. Oh, saya lagi ngecas, sambil ngecas.
akses di power supply lu. Terserah bos saja dah. Enaknya di mana? Ribut banget. Nah, langsung kita kirim ke perpus Bang Handi. Nah, jadi kan belajar ya. Di perpus baca di mana? Al-Hajj. Surah Al-Hajj ayat 39. Ya. Gurunda, mau masuk nggak Gurunda? Gurunda isi amunisi bang. Oh. Tatsugi, Tat Alif. Wah ini gelap ini bos, nggak terlalu kelihatan nih. Makanya kalau dialog tuh di rumah jangan digorong-gorong. Gorong-gorong nggak ada lampu. Lampunya kurang terang bos. Itu HP-nya Nokia 33110, nggak ada senternya. Nggak ada nih bos. Ini HP jadul soalnya bos. Aduh. Gimana dong masa gua bacain? Surah yang keberapa bos? Sebut aja. Gua tunggu. Surah yang keberapa? Al-Hajj itu keberapa ya ikhwan? Oh, bukannya bos hafal ya? Iya, cuma kita nggak ngapalin itu nomor berapa urutannya. Oh gitu. Al-Hajj itu surah ke 22. Dua-dua ya, oke. Bentar saya cari. Oh ya, 22 ayat yang 39. Oke, bentar. Jawab singkat aja Leris. Enggak Biar ada. nggak pusing dia. Ini sampai 38 aja. Oh berarti dirobek itu kalau nggak ada. Oh gitu ya. Ini bacaannya. Uzina lilazina itu depannya. Diizinkan berperang kepada orang-orang yang diperang. Bahasanya 39. Jadi itu ya. Diizinkan berperang, dalam kurung berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya ya. Mereka disalimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Nah, bagaimana dari ayat ini kok loncatnya sampai ke sini, bos? Iya, jadi ketika ada ayat perangilah itu harus dilihat. Kenapa udah bisa diperangi? Izinnya apa? Ya izinnya itu. Kita udah gitu. harus diperangi terlebih dahulu. Kalau kita belum diperangi, zalim jadinya. Dosa kita. Dapat ya? Cakep ya? Oke, boleh saya masuk sedikit? Ya, Silakan, bos, silakan. Oke, jadi gini saudara James. Di Islam itu, Bung, Allah Subhanahu wa taala menggariskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ahadum minal musyrikin astajarah fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu,
maka lindungilah agar dia dapat mendengarkan firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Satu-satunya ajaran yang ada di atas muka bumi ini, ia mengajarkan kemudian melindungi musuh-musuhnya, bahkan mengantarkan musuh-musuhnya kepada tempat yang aman, hanya di Islam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'anul Karim, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadi fil ardh maka annama qatalan nasi jami'a. Barang siapa yang membunuh manusia satu orang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, bukan karena qisas, nyawa dibalas nyawa, atau bukan karena berbuat sesuatu kerusakan di atas muka bumi, maka orang tersebut itu sama seperti dia telah membunuh seluruh umat manusia. Saking dilarangnya membuat kerusakan, apalagi membunuh manusia. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, la yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kamu berbuat baik kepada siapapun dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Ini kaidah di dalam Islam. Makanya Bung, ketika kemudian orang-orang yang menjajah Nusantara ini 300 tahun lebih mereka menjajah Nusantara, di situ perjuangan digalakkan oleh para ulama dan santri. Pesantren-pesantren menyatukan kekuatan kemudian untuk melawan penjajah-penjajah tersebut. Ketika kemudian para ulama dan santri berhasil mengusir penjajah yang membuat kemudian menderita pribumi bertahun, beratus-ratus tahun, mereka kemudian tidak merusak tempat ibadah. Sampai hari ini tempat ibadah penjajah tersebut masih ada di tengah-tengah kita. Keturunan dari orang-orang yang menjadi pengikut penjajah, yaitu petani tangan kanannya, menirnya, kemudian mata-matanya, orang yang berkhianat, penjaga gereja, penjaga rumah ibadah, istri selir-selir budak-budak nafsu mereka, anak-anak mereka yang kecil-kecil, mereka meninggalkan Nusantara ini. Umat Islam, ulama dan juga para santri tidak kemudian menghancurkan rumah ibadah mereka. Mereka kemudian tidak membunuh pengkhianat-pengkhianat tangan kanan para penjajah, melainkan mereka lindungi. Bahkan Al-Quran mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Islam itu untuk memaafkan dan memaafkan. Itu yang diperingatkan oleh Allah kepada umat Islam, agar senantiasa memberikan maaf kepada siapapun, memberikan maaf, memberikan ruang kepada siapapun yang kemudian melakukan kesalahan. Kenapa demikian? Ammal ladina amanu wa amilus salihah falahum jannatul wa nuzulan bima kanu ya'malun. Adapun orang-orang yang beriman kemudian, orang-orang yang beriman lalu mengerjakan kebajikan, maka mereka akan mendapatkan surga yang menjadi tempat kediaman mereka kelak sebagai pahala atas apa yang mereka lakukan. Jadi di Islam itu kecenderungannya adalah memaafkan supaya kemudian melakukan kebajikan. Apa itu? Melindungi, memaafkan, mengayomi, mencintai, menyayangi siapapun meski mereka bukan umat Islam. Ini kaidah di Islam. Berbuat baik adalah pokok utama di dalam pengajaran. Makanya dikatakan hablum minan nas. Hubungan terhadap sesama manusia itu sempurna di dalam Al-Qur'anul Karim. Demikian.
Jadi begini, makasih penjelasannya. Tadi sudah Bos Suma sama saudara yang satu sudah menjelaskan kepada saya, tapi saya sedikit bingung karena bunyi ayat ini menjelaskan bahwa perangi orang yang tidak seiman, yaitu orang yang diberikan kitab. Nah, orang yang diberikan kitab ini yang kita tahu berarti sudah pasti Yahudi dan Nasrani. Nah, sampai mereka tunduk kepada Allah dan Rasul seperti itu, dan membayar jizyah dan pajak jizyah begitu. Nah, dari bunyi ayat ini berarti saya sedikit bingung ini. Kenapa harus orang Kristen dan Yahudi harus diperangi seperti itu? Sedangkan kitab Bapak bukannya penyempurna kitab sebelumnya. Kalau di kitab sebelumnya ada peperangan, mengapa di kitab penyempurna harus masih ada peperangan seperti itu? Jadi tolong dijelaskan kepada saya. Makasih. Goalnya termute ya. Baik. Kitab sebelumnya itu tidak pernah kemudian mengajarkan bahwa di atas muka bumi ini itu sudah tidak ada peperangan. Selama manusia ada di atas muka bumi, maka peperangan itu akan terus ada. Kita lihat aja sekarang ini. Apakah mata kita ingin mengatakan tidak ada peperangan? Ada peperangan itu. Tidak akan pernah berhenti peperangan itu di atas muka bumi. Kalaupun damai, ya paling tidak lama perang lagi. Itu yang terjadi. Sehingga umat Islam itu diatur di dalam perang. Diatur kemudian seperti apa perlakuan dan etika di dalam berperang. Itu ada di Islam. Sehingga aturan mainnya dalam perang itu tidak bisa kemudian umat Islam mendahului kecuali diperangi. Nah, kalau Anda membaca di dalam surah At-Taubah ayat berapa Bang Handi? Ayat 5 ya, ayat 6 ya. Di mana di situ jelas dikatakan faizan salakhal ashhurus hurum. Berbicara masalah apa ini? Berbicara terkait dengan bagaimana kemudian umat Islam yang masa tenggang pada masa peperangan pada saat itu mereka orang-orang musyrik yang ada di sekeliling Mekah, di wilayah yang diharamkan bagi mereka untuk memasuki, memang dalam kondisi peperangan. Itu bukan dalam keadaan tenang. Jadi mereka yang memerangi kaum muslimin adalah orang-orang musyrik yang ada pada masa itu, yang melanggar perjanjian mereka terhadap apa yang mereka perjanjikan terhadap baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu saudara pahami. Umat Islam itu tidak akan pernah memerangi orang kecuali mereka diperangi. Ini berbicara mengenai, iya silakan. Ya, saya paham. Berarti ayat ini tentang peperangan pada saat itu ya? Iya, betul sekali. Ya. Berarti bagaimana dengan sekarang? Apakah ayat ini masih berlaku atau tidak di saat sekarang? Silakan. Sekali lagi saya katakan, Bung, ini adalah cerita yang terjadi pada masa itu. Kalau sekarang terjadi peperangan dalam arti kata umat Islam diserang, pasti tidak seperti di ajaran saudara, ajaran kasihilah musuh. Jadi kalau misalnya penjajah kembali datang, Belanda lagi datang kembali, maka sudah pasti gereja adalah tempat perlindungan mereka. Kenapa? Karena gereja itu adalah tempat orang-orang yang mengasihi musuhnya.
Rumah-rumah Kristen adalah tempat kediaman penjajah-penjajah ketika datang. Kenapa? Karena Kristen itu diajarkan mengasihi musuh. Jadi ketika kemudian Indonesia mau diserang, itu penyerangnya tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena di Indonesia teman-teman mereka ada. Siapa? Kristen. Kenapa saya katakan demikian? Karena Kristen itu adalah agama yang mengajarkan mengasihi musuh. Jadi kalau misalnya ada penjajah kembali datang di Nusantara, ya mereka tidak usah khawatir. Di mana basis Kristen, di sana pasti markas mereka. Karena Kristen tidak mungkin melawan mereka. Kristen tidak mungkin memerangi mereka. Kristen tidak mungkin mengusir mereka. Bahkan Kristen akan menjamin mereka untuk keberlangsungan aksi perang yang mereka galakkan sebagai gerakan untuk menghancurkan musuh. Tapi Islam tidak. Islam adalah agama jihad. Indonesia tidak akan merdeka kalau tidak ada Islam. Kalau Kristen yang mayoritas di Indonesia pada zaman penjajahan tidak mungkin bisa menang. Kenapa? Karena Kristen tampar pipi kiri, kasih kanan. Kalau di Islam tidak, jangan coba-coba kau sentuh haknya. Anda akan dikulitin, jantung Anda akan ditelan mentah-mentah. Islam itu begitu, memperjuangkan hak orang yang kemudian melakukan kebatilan harus diperangi. Karena itu adalah musuh. Kalau di Kristen tidak, sebaliknya. Nah, untuk itulah kemudian bersyukurlah karena mayoritas Islam yang ada di Nusantara, sehingga mereka berjihad. Ketika ada yang memerangi, harus dibasmi. Karena orang yang memerangi adalah orang yang merusak, membuat kerusakan di atas muka bumi, maksud saya. Begitu Bang. Tapi kalau Kristen saya enggak. begini bos. Ya. Pertanyaan saya, ayat ini diterapkan pada saat perang aja atau ayat ini berlaku untuk perang pada saja, atau sampai saat ini, saat sekarang ini juga masih berlaku? Itu Alhamdulillah, kami pada saat nenek kakek kami pada saat mengusir penjajah, pengikut penjajah hidup damai. Hidup damai, bahkan beranak cucu sampai sekarang. Bahkan anak cucu ini cenderung kemudian suka nikam dari belakang. Kami tidak apa-apain. Kami tidak implementasikan ayat itu. Andai saja ayat ini diimplementasikan, sudah nggak ada pengikut oten, nggak ada lagi pengikut penjajah, nggak ada lagi yang menganut agama penjajah di Nusantara ini, nggak ada. Habis, tempat ibadah mereka akan habis. Minimal rumah ibadahnya ketika kami tidak hancurkan, kami tutup pakai beton supaya nggak boleh masuk, menjadi bangunan tua yang akan menjadi saksi penjajahan atau perjuangan. Tapi kan tidak, umat Islam tidak memperhatikan ini. Ke kantor saya banyak ketemu dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Ke tempat kerja, kemanapun saya biasa bertemu, nggak ada kami basmi, malah kami sayangi, malah kami cintai, malah kami ayomi. Itulah umat Islam. Tapi jangan sekali-sekali menyentuhnya, mengambil haknya, merusak akidahnya. Jangan sekali-sekali. Kenapa? Jantung Anda akan ditelan mentah-mentah oleh mereka. Karena mereka di dalam agamanya diajarkan jihad, berjuang. Gitu loh. Yang namanya berjuang berarti ada tantangan. Kalau ada tantangan berarti ada musuh. Kalau ada musuh berarti ada yang memerangi. Kalau ada memerangi, maka yang terjadi adalah Allahu Akbar. Itu yang terjadi. Nah, buktinya Bang, sampai hari ini saudara-saudara kita Kristen hidup di tengah-tengah kita dengan damai sejahtera. Itu. Dan kita sudah membuktikan Indonesia mayoritas Islam, yang minoritas hidup dengan damai. Kita belum pernah mencoba Islam yang minoritas di negara ini. Kita tidak bisa bayangkan kalau Islam yang menjadi minoritas. Maka kita akan menemukan banyak rumah tangga yang ibunya adalah laki-laki dan bapaknya juga ada laki-laki. Banyak akan kita temukan itu. Dan banyak anak-anak angkat nanti
di rumah yang suami istri ternyata sama-sama jenisnya. Gitu Bang. Ya, doakan aja supaya tidak mayoritas, supaya kita tidak dikagetkan dengan keadaan seperti itu. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh menambahkan Gurunda abang-abangku di sini? Boleh, sangat boleh. Tadi beliau ada bilang ayat-ayat di Al-Quran lebih banyak daripada perjanjian baru ya Bang. Gimana tadi statementnya Bang James? Bang James? Tadi saya katakan bahwa saya kan tahu di kitab perjanjian yang lama ada peperangan juga. Nah, di kitab kami itu tidak mengajarkan peperangan. Gitu. Dan di kitab, di antara kedua kitab ini menyatakan bahwa kitab penyempurna kitab sebelumnya. Siap. Nah, kenapa yang saya temukan di sini ternyata ada peperangan seperti itu. Gitu. Nah, penyempurnaannya ini dari hal apa? Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bos Uma seperti itu. Ya, saya boleh menambahkan soal faktanya Bang? Siap Bos, siap. Ya, boleh dibesarkan Bos? Jadi menurut independent.co.uk soal ayat dan kitab suci ya, yang soal violence dan pembunuhan, killing and destructions. New Testament perjanjian baru itu 2,8% soal pembunuhan dan penghancuran. Perjanjian lama 5,3%. Sementara Al-Quran cuma 2,1% Bang. Ya, jadi ini perjanjian lama, perjanjian baru itu 8%. Sementara Al-Quran cuma 2,1 Bang. Ya, jadi kalau mau narasikan Al-Quran itu jahat sih, gak kena ya. Karena abang yang menang kalau soal jahat-jahatan. Abis itu di sini ada buku namanya Body Count. Itu soal korban perang dan pembantaian. Nah, di sini kita bisa lihat Bang, ini Perang Dunia Kedua, maaf, 55 Bos, juta. Kita minta maaf ya, saya bantah dulu. Kita belajar kitab suci atau kita belajar buku Bos? Buku maksudnya? Kalau belajar buku saya lah abang tadi narasinya kan agamanya jahat gitu. Bukan narasi jahat, tadi saya bukan ngomong seperti itu. Oke. Tapi nggak apa-apa, dilanjut aja karena ini juga ilmu bagi yang lain. Nggak apa-apa. Kalau buku minta maaf Bos. Ya, tadi kalau soal ini sejarah ini. Kalau Alkitab kan ini tadi saya tunjukin 8% lawan 2%. Nah, faktanya sejarahnya Kristen bunuhnya 55 juta ke 72 juta perang dunia. Habis itu nih Islam susah ditemuin sih. Kristen 20 juta perang Taiping. Kristen lagi 13 juta pembunuhan di Amerika. Kristen anti-teis 5 juta. Nah, kalau ini datanya banyak banget Bang, bisa saya kirim nanti. Tapi secara keseluruhan kurang lebih ya, statistiknya nih, ini fakta loh, maaf ya. Genocide, ini pembantaian. Abang menang loh Bang, sesuai dengan kitab abang. Sementara Islam paling kecil. Ya, habis itu korban abang, kalau distatistikkan paling keren abang, paling jago perang. Ya, jadi narasinya jangan ke Islam yang jahat Bang, perang dan segala macam. Abang bunuh diri itu. Sinik tuh apa? Sinik itu kalau nggak salah nggak ini di bawah primal Bang, di bawah kayak apa? Race. Ya, ini faktanya loh. Maaf ya. Jadi jangan narasiin lagi sih kalau soal perang abang bunuh diri. Terima kasih, Gurunda. Makanya pernah saya menyatakan bahwa agama Kristen itu nanti menggunakan slogan kasih di abad 20. Sebelumnya kemana-mana Kristen itu hanya menjajah, memerangi,
mengambil rempah-rempah, merampas dan seterusnya. Nanti di abad ke-20 baru kemudian ada slogan, itu pun cuman di Indonesia yang mencoba untuk menggunakan slogan kasih, 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 dan kasih. Karena kenapa kita lihat, tidak usah terlalu jauh kita memandang. Di Nusantara ini aja dulu. Di Nusantara ini aja dulu. Antara Islam dan Kristen itu tidak 100% yang memperjuangkan kemerdekaan adalah Islam. Tidak 100%. Tetapi 100% penjajah itu bukan Islam. Itu dulu poinnya. Tidak 100% yang memperjuangkan kemerdekaan. Tapi 100% yang menjajah dan tidak menginginkan kemerdekaan adalah non-Islam. Apa agamanya? Nah itu silakan Anda cari sendiri. Nah ketahuan di situ. Apa yang mereka galakkan? Perang. Ya kalau ada lawannya. Ini nggak ada. Ini memerangi, menjajah, memperbudak pribumi. Tanya KTP-nya agamanya apa? Apa nama tempat ibadahnya? Siapa nama Tuhannya? Apa nama Bibelnya? Pasti ketahuan itu. Jadi kalau sekarang orang Kristen mengatakan kasih, kami kasih, di Islam itu perang. Oh jangan salah. Kalian hanya dicekoki dari bapak ibu Anda. Kalau Anda punya agama ajaran kasih. Sebenarnya nggak ada itu kasih. Cuman berapa ayat di Bible itu kasih. Yang banyak itu bunuhlah, 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 bunuhlah. Kasih itu cuma 3 ayat kurasa. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu. Itu aja pun mungkin hanya 2 ayat itu. Hanya 2 dalih. Selebihnya itu bunuh, bunuh, bunuh. Saya bisa taruhan. Banyak mana data yang mengatakan kasih, kasih, kasih. Dengan kata yang mengatakan bunuhlah, bunuhlah di Bible. Pasti jauh lebih banyak perintah bunuhlah dibandingkan kasihilah, kasihilah. Itu hanya 2 ayat kurasa. Jadi ternyata sini maaf ya Bos Suma ya. Ternyata Bos Suma mungkin mungkin tadi sempat simak dengan jelas pertanyaan saya, penjelasan saya atau tidak. Tapi di sini Bos Suma sudah keliru menjawab pertanyaan saya. Saya tadi berkata bahwa apakah saya bertanya karena yang berhak menjawab kan Bos Suma bukan saya. Ya apakah kan? Ayat itu masih berlaku kan gitu? Saya bertanya begitu aja, bukan saya bertanya dari buku atau bukan saya bertanya dari sejarah. Saya kan kita ngobrol ini kan tentang kitab, bukan tentang, bahkan room ini dibuka untuk kitab bukan untuk sejarah kan? Iya, maksudnya gini loh. Kan saudara bertanya tentang ayat itu, apakah masih berlaku hari ini? Artinya kalau berlaku hari ini berarti dari sejak diwahyukan berlaku terus sampai hari ini, berarti sudah banyak korban di luar sana. Iya, makanya dimunculkan fakta datanya. Ternyata nggak ada, berarti benar alasan jawaban saya mengatakan itu hanya bercerita tentang masa itu, tidak berlaku masa sekarang. Itu gitu saya kan pastikan itu, bukan saya, kan saya juga tidak bantah tuh. Iya, ya kan? Tapi kan tidak ada salahnya kalau sejarah itu diungkap kan gitu. Nggak salah kan? Kan itu sejarah kebenaran itu. Nggak salah sih, hanya nggak pada rananya gitu loh Bos. Udah pas itu. Supaya kita semua supaya kita tahu bahwa siapakah agama yang suka menjajah, suka memerangi, suka melakukan penindasan ya dan perampasan hak, supaya kita tahu gitu loh. Nah sedangkan kan Bos semua tahu kitab apa tuh perjanjian lama itu kitabnya siapa, kitab perjanjian baru itu kitabnya siapa. Itu Bos Suma pasti tahu itu. Bos Suma kan katanya ahli. Iya tahu lah Bos, pasti tahu. Cuman kan masalahnya di dalam kitab saudara
Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya dihukum. Kan itu ada. Belum lagi kalau kita lihat dalam Lukas, apa yang diceritakan dalam Lukas, akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Belum lagi kalau kita melihat, barang siapa yang tidak membenci ayahnya, ibunya, anaknya, istrinya, saudara-saudaranya, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku, muridku. Itu kan ada data yang menjadi dasar pijakan para penjajah untuk menggalakkan penjajahan. Entah mereka itu salah mengartikan atau mereka hanya mencari-cari alasan. Yang jelas data itu ada di Bible yang mereka jadikan sebagai legalitas pembantaian terhadap wilayah di mana wilayah yang mereka jajah. Kan gitu poinnya. Bos salah kalau bilang bencilah ini ayah dan ibu tuh. Bos salah, bos artikan tuh sangat salah. Setiap orang Kristen pasti tahu ya ayat kitab itu, bunyi kitab itu tahu dia. Jadi kalau bos ngomong seperti itu, kalau ada orang Kristen sini dia tertawa dia. Iya, silakan aja dia tertawa sampai rahangnya tidak bisa kembali tertutup. Tetapi kan faktanya itu yang menjadi sandaran legalitas mereka melakukan penjajahan. Jangankan yang itu, Bung. Anda coba lihat dalam Matius 8:22, ada seorang murid minta izin ke Yesus. Guru, izinkanlah aku ingin kembali memakamkan mayat ayahku. Apa kata Yesus? Ikutlah aku dan biarkanlah orang mati menguburkan orang yang mati, orang matinya sendiri. Ini bapaknya loh, bapak kandungnya loh. Dia izin sejenak untuk memakamkan aja. Yesus mengatakan jangan. Biarkanlah mereka sesama orang mati menguburkan. Ini apa? Belum lagi Yesus itu seumur hidup dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu. Selalu memanggil ibunya itu dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan. Coba kalau anak saudara memanggil istri saudara, ibunya anak Anda memanggil kepada istri Anda dengan panggilan ibu. Satu-satu. Bos mau tanya yang mana dulu? Saya nggak nanya. Saya hanya menjelaskan fakta bahwasanya agama Kristen itu nanti di Indonesia baru kelihatan punya akhlak. Bahkan sampai sekarang kalau Anda melihat kehidupan orang di Eropa, kita nggak bisa bedakan mana anak gadis, mana yang perawan, mana yang ibu-ibu, mana janda. Kita nggak bisa bedakan mana suaminya, mana teman kencannya, mananya. Kita nggak bisa bedakan. Kenapa? Ya karena di dalam kitab mereka penuh dengan hal-hal yang memang ada kaitannya dengan yang mereka lakukan. Jadi kitab suci itu yang membuat orang itu seperti apa dalam kehidupannya. Lihatlah Barat, mereka lebih duluan Kristen daripada Indonesia. Itu dulu fakta. Dari mana penyakit AIDS itu berasal? Dari mana kemudian bokep-bokep porno itu berasal? Dari mana alat-alat kontrasepsi itu berasal? Dari mana alat-alat seks itu kemudian berasal? Dari mana penyakit kelamin itu berasal? Coba lihat, itu apa dasar pijakannya? Kita berangkat dari mana, Bos? Nah, jadi kalau dikatakan ajaran kasih itu baru muncul. Itu baru muncul belakangan ajaran kasih itu. Itu logo. Bos, coba lihat baik-baik mapnya, Bos. Kayaknya salah nih. Maksudnya? Maksudnya kita berangkatnya dari mana? Kok Bos larinya tadi kan mana? Kalau kita berbicara mengenai Al-Quranul Karim, bunuhlah, kan itu dasarnya. Jadi kalau ada orang Kristen kemudian mempertanyakan itu, berarti itu ingin menyajikan materi bahwa agama Kristen itu adalah agama rasis, agama yang kejam, agama yang mengajarkan pembunuhan gitu. Nah, bagus Anda bertanya seperti itu, kita sajikan fakta terbaliknya. Maksudnya fakta yang sebenarnya, kan gitu Bang. Ingat, Kristen di Indonesia sekali lagi, Anda itu sopan berbicara, kemudian Anda sopan dalam berjalan, kemudian Anda bisa santun, itu karena Anda berada di tengah-tengah mayoritas Islam.
Coba Anda lihat, mohon maaf ini ya, coba Anda jalan-jalan ke wilayah-wilayah basisnya Kristen. Bagaimana kehidupan di sana? Jangan di luar negeri, di Indonesia aja. Jalan-jalanlah kemana di mana di Indonesia ini yang mayoritas. Coba Anda lihat sikap saudara-saudara kita, cara bergaulnya dan seterusnya, caranya bersikap kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua. Ya, tengok aja pola hidup mereka, makanan mereka, cara berpakaian mereka. Coba Anda lihat, bandingkan dengan yang mayoritas Islam. Gitu loh Bang. Jadi kalau hanya melihat dari perspektif ayat perintah bunuh, kita sudah jelaskan. Itu perintah ketika memang masanya dan tidak berlaku hari ini. Iya, saya tahu ya. Oke ya. Bos sudah jelaskan, saya tahu. Oke, sip. Ya, terima kasih Bos atas penjelasannya. Sama-sama Bosku. 86 geser ke 7, silakan. Mungkin Bos mau bertanya tentang kitab saya, silakan. Saya akan jawab. Boleh. Menurut hukum Tuhan yang ada di kitabnya orang Yahudi, bolehkah membunuh Yesus? Silakan. Ya, menurut hukum Tuhan, bolehkah membunuh? Gitu. Yesus, bukan Ya, membunuh saja. Bolehkah membunuh Yesus? Silakan. Nah, jadi itu jelas ya di dalam 10 perintah Allah bahwa jangan membunuh, salah satunya ya. Nah, tapi kenapa Yesus dibunuh? Ini saya rasa Bos Suma sudah pernah pertanyakan ini dan saya sudah pernah menjawab juga. Tapi tidak masalah, kita ulang lagi. Nah, di sini kenapa Yesus itu dibunuh? Pertanyaan saya bukan kenapa, Bang. Kenapa? Pertanyaan saya, dosa. bolehkah Yesus karena dibunuh? Dosa. Boleh karena dosa. Jadi boleh membunuh demi dosa? Dosa itu yang membunuh. Ya, jadi Bos Suma harus tahu. Bos Suma harus mengerti, harus paham. Gini. Ya? Bolehkah Dosa membunuh Yesus? Itu pertanyaan saya. Yang membunuh. Bolehkah membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Kalau tentang hukum Taurat itu jelas, Bos. Jangan membunuh. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Orang yang membunuh itu melanggar hukum Taurat. Yang melanggar hukum Taurat. Pertanyaan saya secara global. Jawabannya yang detail, dosa yang membunuh. Sekarang pertanyaan saya secara global, berdasarkan hukum Taurat, bolehkah Yesus dibunuh? Tidak boleh. Tidak boleh boleh membunuh. Tidak boleh membunuh. Apa yang mau saudara bengkokkan di sini? Apa yang terjadi apabila Yesus dibunuh? Dosa atau amal baik? Silakan. Saya rasa tadi saya sudah jawab. Belum. Bahwa dosa yang membunuh, ya. Berarti akibat pembunuhan kepada Yesus melahirkan dosa, bukan penebusan dosa. Betul? Dosa yang membunuh. Kenapa saya bilang dosa yang membunuh? Karena setiap orang yang melanggar satu perintah Tuhan, itu adalah dosa. Ya? Berarti akibat daripada pembunuhan terhadap Yesus adalah menimbulkan dosa, bukan menghapuskan dosa. Setuju? Bukan seperti itu, Bos Suma. Bos Suma ternyata di sini mau kemana kita? Punya jawaban sendiri. Enggak, maksud saya gini kan, apakah boleh membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Saudara menjawab tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Apakah membunuh Yesus melahirkan dosa atau menghapuskan dosa? Jujur, sekarang jawab. Begini, Bos Suma. Ini kitab saya yang Bos Suma tanyakan. Berarti yang berhak menjawab Bos Suma atau saya? Anda lah. Sekarang saya menjawab kenapa Bos Suma tidak menerima jawaban saya. Karena tidak berkesesuaian dengan perintah yang ada di dalam hukum Taurat itu sendiri.
Kalau saya apa kitabnya Bapak, terus saya punya jawaban sendiri, apakah itu benar, Bosuma? Kalau sesuai dengan Bible dan hukum Tuhan, saya katakan benar. Tapi kalau tidak, berarti Anda keluar jalur. Makanya saya bilang Anda keluar jalur jauh. Oke, saya ulang kalau gitu. Apakah membunuh Yesus menurut hukum Taurat itu dibenarkan? Saya sudah bilang di hukum Tidak Taurat dibenarkan. 10 firman Tuhan di situ jelas Jangan membunuh. Berarti membunuh Yesus Berarti- adalah dosa. Dengar dulu Bosuma. Bosuma jangan bernarasi sendiri. Ya, Bosuma bertanya kepada saya. Saya punya pikiran sendiri dibanding Bosuma. Bosuma tidak boleh Akibat memaksakan pembunuhan. pikiran Bosuma ke saya. Oke, akibat Itu adalah pembunuhan Bosuma yang melanggar terjadi seseorang. kepada Yesus itu menimbulkan dosa atau menghapuskan dosa. Saya ulang jelaskan ya kepada Bosuma ya. 10 perintah Tuhan itu sangat jelas. Jangan membunuh. Ya, jangan membunuh. Kemudian ada orang yang melanggar perintah tersebut, itu adalah dosa. Nah, Yesus kenapa bisa terbunuh? Karena dosa, Bos. Dosa. Ya. Karena Apa ini? dosa. Apa yang Anda ingin jajakan ini? Apa yang Anda ingin jajakan? Membunuh Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa. Pertanyaan saya sederhana kan? Saya rasa di sini bukan di sini ada banyak orang yang cukup paham ya, cukup mengerti dengan kalimat saya yang Coba sederhana. dengarkan pertanyaan Ya. saya. Pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Silakan. Sudah jelas. Apanya? Bosuma, kalau bertanya kepada orang, belajar untuk tidak memaksakan kehendak Bosuma untuk orang ikuti. Pertanyaan saya ulang ya Bang ya. Membunuh Yesus mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Silakan. Anda bertanya, pembunuhan Yesus mengakibatkan dosa atau membunuh dosa? Itu saja pertanyaan yang kayak apa tuh, Bos? Saya ulang. Bertanya yang Pembunuhan yang terjadi terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa alias melahirkan dosa alias mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Silakan. Yesus itu siapa, Bosuma? Biar supaya nanti Bosuma jangan keliru. Kenapa balik lagi ke nol? Yesus itu siapa dulu? Biar Bosuma jangan keliru. Kenapa balik lagi ke nol? Supaya nanti saya Siapapun jelaskan, Yesus, mau Bosuma tahu. dia malaikat, mau dia Tuhan, mau dia manusia atau hantu sekalipun, membunuh itu menurut saudara adalah dilarang. Jangan engkau membunuh. Oke? Iya. Yesus dibunuh. Iya. Maka muncul pertanyaannya, bolehkah membunuh Yesus berdasarkan hukum Taurat? Anda sudah menjawabnya tidak boleh. Nah, apa akibat dari pembunuhan? Apakah akibatnya melahirkan dosa atau akibatnya menghapuskan dosa? Silakan. Sudah. Ya. Jadi Bosuma, tadi saya ulangi penjelasan saya biar Bosuma jangan keliru ya. 10 firman Allah sudah dikatakan di sana firman, ya. Artinya siapa yang melanggar firman tersebut itu adalah dosa, ya kan? Nah, di sini Bosuma harus tahu juga pertanyaan Bosuma tentang Yesus. Yesus itu siapa? Yang umat Kristen percaya bahwa Yesus itu adalah firman Allah. Dan firman Allah yang telah menjadi manusia. Singkat aja bro. Begini bang. Yang bunuh Yesus itu berdosa enggak? Singkat bagaimana kalau kalian tidak paham? Yang membunuh Yesus itu berdosa tidak?
nggak bisa singkat kalau tidak paham. Tinggal dijawab aja, yang membunuh itu berdosa tidak? Kalau Anda bertanya, kalau sudah punya jawaban sendiri, itu bukan namanya bertanya. Waduh, orang ini gimana sih ditanya Ya. baik-baik kok. Udah, yang membunuh Yesus itu penjahat bukan? Yang jelas orang yang Nah, pertanyaan begitu mudah, susah sekali berarti itu menjawab. dosa. Itu sudah dosa ya. Nah, Membunuh dosa itu dosa. berarti pembunuhan Yesus melahirkan dosa. Begitu Bang Juma. Lanjut. Kau melahirkan dosa. Ya, jawab aja yang singkat, Bang. Pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dosa atau menghapuskan dosa? Saya bertanya kepada Bos Suma dulu, apakah firman Allah itu bisa dibunuh? Tidak bisa. Tidak bisa. Iya. Sudah, itu Bos Suma sudah jawab. Apakah Yesus dibunuh atau tidak dibunuh? Nah, disinilah letak iman Kristen. Tuhan kami datang sebagai manusia dan membawa satu janji bahwa jika kamu percaya kepadanya, termasuk Bos Suma ini ya, percaya kepada Tuhan kami, ya, maka kau akan membunuh aku. Akan bangkit. Gak ada hubungannya, Bung. Ini masa. Kalau tidak mati, bagaimana ada bangkitnya? Tuhan Bos Suma bisa buktikan kepada saya. Dia bisa. Saya ulang pertanyaan saya. Pembunuhan terhadap Yesus itu melanggar hukum Taurat atau tidak? Saya sudah jelaskan ulang-ulang, Bos Suma tidak paham-paham bagaimana saya. Karena Bos Suma dasarnya tidak ada gitu loh. Paham siapa Yesus saja udah nggak paham. Jangan engkau membunuh. Bolehkah Yesus dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Yesus itu apa? Kuaci. Tanpa bunuh Yesus pun manusia sudah sering melanggar. Bukan itu. Di sinilah letaknya inilah yang dikatakan Al-Quran, bahwa orang kafir itu adalah orang yang zalim. Ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Sekarang saya ulang. Sekarang ketika saya ulang pertanyaan, Anda tidak mampu untuk jujur. Kenapa? Anda sedang menipu diri Anda sendiri. Enggak, memang saya orang berdosa, ya. Saya berdosa. Bukan berarti Anda itu berdosa, lantas Anda seenak perut Anda itu kemudian untuk ngibul, saudaraku. Kan pertanyaannya, menurut hukum Taurat, bolehkah Yesus itu dibunuh? Jawabannya tidak boleh. Oke? Nah, apa yang terjadi? Apakah Yesus tidak dibunuh? Fakta, Yesus dibunuh. Pertanyaannya berlanjut. Apa akibat dari pembunuhan kepada Yesus? Dosa atau justru dosa dihapuskan dengan pembunuhan dengan dasar pelanggaran terhadap hukum Taurat? Berat itu Anda jawab. Berat. Kenapa? Karena pembunuhan terhadap Yesus itu sudah membuahkan dosa, bukan penghapusan dosa. Membunuh Yesus mengakibatkan dosa, bukan malah sebaliknya menjadi penghapus dosa. Tetapi yang fakta terjadi kemudian adalah membunuh Yesus mengakibatkan dosa. Karena Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh Yesus. Itu ada datanya. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Barang siapa yang membunuh, maka dia tidak selamat. Oke, kita kunci itu dulu. Kemudian berlanjut, muncul Saulus yang menghadiahkan ajaran pembunuhan terhadap Yesus adalah penebusan dosa. Ajaran itu dijual ke Roma dan Yunani, bukan dijual ke Yahudi. Inilah yang Anda imani hari ini. Pembunuhan terhadap Yesus adalah sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Padahal itu tidak benar. Itu hanya doktrin dan itu hanya dogma.
Justru pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa. Barang siapa yang percaya dan bertepuk tangan terhadap pembunuhan Yesus, itu sama halnya dia berkongkol terhadap dosa. Jadi mereka yang beriman kepada pembunuhan terhadap Yesus bukan beriman kepada kebenaran, tapi beriman kepada kesesatan. Pembunuhan dijadikan sebagai dasar pijakan keselamatan, itu adalah sesuatu yang sangat menyeramkan. Makanya Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Makanya Yesus mengatakan pengikut Paulus itu 2 kali lebih jahat daripada Paulus. Matius 23 nomor 15. Memang ngeri, tapi itulah fakta yang ada. Sudah, Bos. Sudah. Jadi kami umat Kristen, justru di sini letak penyesalan kami, ya. Karena atas dosa kami, atas kesalahan kami, firman Allah itu yang telah menjadi manusia itu mati, ya, disalibkan. Jadi itu karena apa? Karena dosa kami. Nah, begini, seharusnya dari sana saja kami pasti berpikir ulang-ulang, Bos. Kami berpikir ulang-ulang. Karena pelanggaran terhadap firman tersebut, kami telah membunuh firman tersebut. Ya, jadi setiap pelanggaran itu adalah membunuh firman itu. Jadi bukan karena Yesus mati ini seperti yang Bos Suma katakan itu, tapi setiap kali berbuat dosa, baik itu membunuh, berzina, apapun itu dari 10 firman Allah itu, berarti bagi kami umat Kristen, ya, itu adalah dosa. Berarti secara tidak langsung kami telah membunuh firman itu atau melanggar firman itu, ya. Itu akan muncul penyesalan kami di sana. Saya harap Bos semua bisa paham ini. Penjelasan saya sangat sederhana ini, ya. Nah, jadi, boleh saya tanggapi, boleh? Bos semua, ya silakan. Oke, jadi gini, Bung. Ini ibaratkan ada seorang pembunuh, lalu kemudian Anda merasa pembunuhan itu hadiah untuk Anda. Orang ini rela menebus, menjadikan dirinya sebagai tumbal untuk menanggung dosa pembunuhan demi kalian orang-orang Kristen. Ini konsep batil, konsep yang sangat batil dan menjijikkan. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 6 nomor 70, jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 orang ini? Namun seorang di antaramu adalah setan, iblis, demit, ifrit. Seorang di sini siapa? Yudas. Yudas ini kata Yesus adalah iblis. Yudas kemudian berkhianat, berkongko-kongko dengan orang Romawi. Kemudian Yesus ditangkap dan dipersembahkan. Melanggar perintah Tuhan. Pengkhianatan adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Pembunuhan juga adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Penganiayaan terhadap Yesus adalah dosa. Meludahi Yesus adalah dosa. Menunjuk, menukul wajah Yesus adalah dosa. Menelanjangi Yesus di depan umum adalah dosa. Menyalibkan Yesus adalah dosa. Membunuh Yesus adalah dosa. Mengkhianati Yesus adalah dosa. Tetapi dosa demi dosa demi dosa, di sana Kristen terbuai. Agama Kristen adalah agama yang berdiri di atas dosa pembunuhan terhadap Yesus. Lalu kemudian dosa itu dibalik, seakan-akan dosa itu adalah kebenaran. Dosa yang tadinya adalah batil, seakan-akan dianggap sebagai kebenaran. Sehingga pelanggaran terhadap perintah Tuhan dengan Yesus dibunuh
dianggap sebagai sebuah kebenaran, sehingga buahnya adalah menjadikan pembunuhan dosa besar itu sebagai hadiah untuk menebus dosa-dosa para pesundal, para pembunuh, para pemburit, para pemerkosa, para pencuri, perampok, pelanggar perintah Tuhan, syirik, penyembah batu, penyembah pohon, pemakan ini, pemakan itu, dengan menjadikan Yesus sebagai tumbal. Di mana kepikiran akal kita sebagai manusia? Setan menghadiahkan Tuhan dengan kemudian Yesus mengatakan satu di antaramu adalah iblis. Artinya pengkhianat ini adalah iblis. Hasil dari pengkhianatan melahirkan Tuhan bernama Yesus. Dengan demikian Yesus adalah korban dari iblis, dan Kristen adalah hasil dari kerja iblis. Keberhasilan iblis 30 detik. Keberhasilan iblis adalah mampu menghadiahkan manusia untuk dituhankan oleh miliaran manusia bernama Kristen. Roma 14:9. Untuk itulah kemudian Yesus mati, agar ia bangkit kembali untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Iblis berhasil menghadiahkan Tuhan baru bernama Yesus. Tepuk tangan. Silakan Anda bantah. Begini, Bosuma lupa satu hal, bahwa di mana orang meninggikan diri, Allah akan merendahkannya, dan di mana orang merendahkan diri, di situ akan ditinggikan. Oke, kita mulai. Nah, Bosuma ini bicara tapi tidak sadar, ya. Dalam beberapa hari, dalam satu hari, Bosuma berapa kali berbuat dosa. Di sana sudah menjelaskan bahwa Bosuma sudah melanggar firman tersebut. Bosuma sudah membunuh firman tersebut. Ya kan? Tapi Bosuma tidak sadar. Bosuma seakan-akan orang yang benar. Ya kan? Jadi Bosuma sini menuduh orang Kristen menjadi pembunuh firman. Bosuma tidak sadar kalau Bosuma dalam satu hari sudah berapa kali melanggar firman itu. 10 perintah Allah itu sudah berapa kali Bosuma langgar dalam sehari. Bosuma mau bawa bilang, kita ini amal kita nanti ditimbang. Berapa kilo amal Bosuma dalam satu hari? Berapa kilo ini dosa Bosuma dalam sehari? Bosuma, kalau kita hitung-hitung, ayo. Sadar Bosuma, sadar. Ya, tolong sadari ini. Pahami, cerna baik-baik kalimat saya dan penjelasan saya. Oke. Saya berharap Bosuma bisa paham ini. Makasih. Oke. Saya yang diminta untuk memahami apa yang merasuki saudara. Kenapa saya yang harus diminta untuk paham? Bukankah tadi saya membaca dalil, aku yang memilih engkau wahai 12 muridku, tapi salah satu di antara kamu adalah iblis. Kenapa kemudian Yesus menyebut Yudas iblis? Sebab Ya, Bang Zuma di report. James, silakan turun James. Tapi Bang Zuma bakal kembali dalam waktu 3 detik. Host izin undur diri ya, standby di bawah. Baik, Terima kasih gurunda-gurunda Bang. Assalamualaikum. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jibril. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana abang-abang semua, gurun-gurunda semua? Maukah kita masih lanjut? Di sini sudah mau subuh.
Allahu Akbar, Masya Allah. Saya lanjut ya. Aku yang memilih engkau yang 12, tapi salah seorang di antaramu adalah iblis. Kenapa kemudian Yesus mengatakan Yudas itu iblis? Karena Yudas kemudian yang akan menjadi jembatan iblis untuk menyesatkan umat manusia. Fakta pertama tadi, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus dibunuh padahal Yesus tidak bersalah. Dosa, siapa yang menanggung dosa pembunuhan ini? Oke? Yang kedua, jelas sekali dikatakan bahwa iblis di dalam Bible banyak berpesan kalau Yesus itu adalah anak Tuhan. Anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan, anak Tuhan. Komplitnya kemudian adalah ketika iblis pun mengatakan bahwa Paulus itu juga adalah rasul Tuhan. Yesus adalah anak Tuhan yang adalah Tuhan, Paulus adalah utusan Tuhan, adalah rasul Tuhan. Komplit pekerjaan iblis. Di mana kemudian iblis mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak Tuhan? Banyak di dalam dalil, saudara. Ini sudah sering saya suarakan. Bagaimana iblis teriak dengan sekencang-kencangnya dengan mengatakan Yesus itu adalah anak Tuhan. Di dalam Markus 3, Markus 5, Lukas 8, Lukas 4, Matius 4, dan juga di dalam Yohanes juga ada diterangkan. Matius 8 juga ada dikatakan bahwa iblis berseru Yesus itu adalah anak Tuhan atau Tuhan. Di dalam kisah para rasul 16, di situ juga iblis memproklamirkan, mengkampanyekan kerasulan Paulus. Jadi iblis menyuarakan Yesus Tuhan, iblis menyuarakan Paulus rasul. Komplit dia. Yesus mengatakan pengikut Paulus 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Komplit. Sempurna. Sempurna. Permainan iblis itu sangat cantik. Sehingga dosa pun dianggap sebagai sebuah kebenaran. Anda mengatakan bahwa Yesus itu dibunuh berarti melanggar hukum Taurat. Melanggar hukum Taurat berarti mengakibatkan dosa. Dosa tempatnya di neraka. Lalu kemudian tindakan pelanggaran terhadap perintah Tuhan yang mengakibatkan dosa justru dibolak-balik, diputar balik fakta, dijadikan sebagai dasar pijakan untuk menghapuskan dosa. Padahal kesimpulan akhirnya adalah pembunuhan terhadap Yesus melahirkan dosa. Sedangkan Kristen, pembunuhan terhadap Yesus menghapuskan dosa. Mana yang benar? Tuhan atau iblis? Tuhan mengatakan jangan membunuh Yesus. Iblis mengatakan bunuh Yesus, khianati Yesus supaya dosa-dosa kalian dihapuskan. Ini kesimpulan akhir. Satu mengajarkan bunuh Yesus, satu mengajarkan jangan bunuh Yesus. Satu mengajarkan membunuh Yesus mengakibatkan dosa, yang satu mengajarkan membunuh Yesus menghapuskan dosa. Mari dipilih mana yang masuk dalam kategori kebenaran, mana kategori kesesatan. Demikian dari saya, Zulkifli M. Abbas, Sang Penginjil Jalanan. Sudah, Bos. Tadi ada kata demikian, Bang. Silakan. Oke. Saya kira Bos hilang lagi. Nah, jadi Bos sudah jelaskan itu sudah tidak tidak nyangkut dengan apa yang saya sudah jelaskan tadi. Jadi istilahnya lari kemana-mana. Nah, untuk menjelaskan tentang arti keselamatan itu sangat panjang kalau kita mau buka ke sana.
Nah, di sini kita hanya coba membahas tentang kematian saja. Firman Allah yang telah menjadi manusia itu mati seperti itu. Nah, di sini saya sudah jelaskan bahwa setiap orang yang melanggar firman Tuhan itu sama artinya dengan telah membunuh firman tersebut. Saya ulangi, setiap orang yang melanggar firman Tuhan itu sama artinya telah membunuh firman tersebut. Jadi ini mungkin ada saudara-saudara Kristen di bawah. Tolong simak ini baik-baik. Dari sanalah kita dibatasi. Ya. Kita diingatkan bahwa setiap kali kita berbuat dosa, itu sama artinya kita telah membunuh firman Allah tersebut. Oleh karena itu, ya mungkin Bos Suma berbicara seperti ini karena Bos Suma tidak berbuat dosa, sehingga dia tidak merasa bahwa dia membunuh firman tersebut. Tapi saya pribadi, saya orang berdosa. Bahkan saya paling berdosa mungkin dari saudara semua. Oleh karena itu, saya katakan bahwa saya butuh firman itu ada di dalam hati saya. Nah, Bos Suma dari tadi bicara tentang kematian Tuhan Yesus. Sedangkan Bos Suma, setahu saya di kitab Bos Suma, bukankah Isa itu tidak mati, Bos Suma? Silakan. Iya, Nabi Isa alaihissalam itu tidak mati. Alhamdulillah, Nabi Isa alaihissalam diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak berhasil membunuhnya. Orang-orang kafir tidak berhasil membunuhnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sedangkan tadi pernyataan saya di akhir saya katakan pembunuhan terhadap Yesus itu mengakibatkan dua pilihan yang harus Anda tetapkan menjadi perkara di dalam kehidupan Anda sebagai orang yang beragama. Pilihan pertama, pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa, atau pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan penghapusan dosa. Kalau Anda mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa, maka tinggalkan ajaran agama Kristen. Tetapi kalau Anda mengatakan pembunuhan terhadap Yesus adalah menghapuskan dosa, segeralah Anda temukan data di dalam kitabnya orang Yahudi bahwa menghapus dosa itu adalah dengan cara membunuh manusia. Berat, dua-duanya berat. Silakan. Ya, jadi pertanyaan Bos Suma dari tadi itu aja. Saya ya rasanya kita tidak berjalan maju sih. Tapi oke lah, kita coba untuk imbangi. Jadi pertanyaan Bos Suma, membunuh Yesus itu adalah dosa atau membunuh Yesus itu adalah menghapus dosa? Iya kan? Ya, membunuh Yesus menghapus dosa atau mengakibatkan dosa. Oke. Nah, jadi membunuh Yesus itu adalah dosa, ya, dosa sehingga membunuh Yesus, ya kan? Akan tetapi bagi orang yang mengerti dan paham dan menyesali bahwa
pembunuhan itu adalah dosa, di sana ada penghapusan di sana. Ya, jadi ada dua sisi, yaitu satu, pembunuhan itu adalah satu pelanggaran, berarti sudah pasti itu adalah dosa. Tapi apabila orang tersebut menyesalinya, di sana ada penghapusan di sana. Sampai sini Bos semua paham? Saya pengen pastikan dulu. Oke. Dengan penjelasan saudara, saya bingung harus berkata apa. Cuman saya ingin mengatakan dari diri saya sendiri. Apakah di dalam diri saudara saya Jame ini, pembunuh Yesus itu mendapatkan penghapusan dosa atau justru mendapatkan dosa? Ingat, orang-orang Kristen akibat daripada pembunuhan kepada Yesus, orang-orang Kristen mendapatkan penghapusan dosa. Pertanyaan saya, kalau Anda yang tidak menjadi pelaku pembunuhan saja, dosa-dosa Anda bisa terhapuskan. Apalagi mereka yang membunuh. Mereka lah pembunuh Yesus, orang-orang yang paling besar jasanya. Mereka adalah pahlawan. Mereka lah yang menyebabkan sehingga miliaran manusia Kristen dosa-dosanya terhapuskan. Sehingga akan ada dua pilihan. Pembunuhan terhadap Yesus melahirkan pahala yang besar bagi pembunuhnya, atau dosa besar bagi pembunuhnya. Kalau dia diganjar dosa, lalu bagaimana pahalanya yang menyebabkan dosa manusia miliaran bisa dihapuskan? Kalau dia diganjar amal pahala kebenaran, lalu bagaimana dengan perintah jangan membunuh? Oke. Silakan. Oke. Ya, jadi kita santai ya. Nah, jadi Bos Suma santai tapi sudah mulai ileran. Kenapa? Belum. Bos Suma, saya orangnya biasa santai, Bos. Ya. Tapi ingusnya udah keluar itu, pakai tisu, Bang. Kita santai-santai menghanyutkan, Bos. Jadi Bos Suma, pada saat orang membunuh Yesus waktu itu di Bos Suma pakai apa ini? Panci. Bos Suma pakai panci terus, Bos Suma. Mengusir ngantuk. Jadi pada saat Bos Suma pembunuhan pada saat itu pada saat itu orang belum mengenal kebenaran, ya. Lebih berdosa lagi dari Bos Suma. Bos Suma, saya sudah injili, ya. Bos Suma tahu kebenaran. Iya. Tapi kalau Bos Suma berbuat dosa, melanggar selalu berbuat dosa, melanggar firman Tuhan, itu Bos Suma sudah membunuh Tuhan Yesus itu, Bos Suma. Sadar Bos Suma. Kok jadi saya yang pembunuh? Jadi lebih kejam orang yang mana? Lebih kejam yang dulu atau yang sekarang? Lebih kejam yang sekarang. Saya malah terdakwa. Paham Bos Suma? Jadi Bos Suma itu pembunuh. Pembunuh firman Allah. Allahu Akbar. Saya yang sekarang yang menjadi pembunuh di sini, ya Allah ya Karim. Aku yang jadi pembunuh. Ya, karena dasarnya itu Bos Suma, dasarnya itu setiap orang yang melanggar firman Tuhan itu adalah membunuh firman Tuhan itu. Berarti saya yang membunuh Yesus. Iya, Bos Suma sudah membunuh Yesus. Bos Suma lebih kejam dari orang sebelumnya. Orang sebelumnya belum tahu kebenaran. Ini Bos Suma sudah tahu kebenaran loh. Berarti yang membunuh Yesus itu adalah Bang Suma. Bos Suma, iya. Mama, apa yang merasukimu, Bang? Kok bisa yang membunuh Bang Suma adalah Yesus?
bukan membunuh Bosuma. Yesus adalah Bosuma, berarti Bosuma bunuh benaran. Dosa Bosuma. Bosuma. Pahami itu kata baik-baik ya. Jadi emang. Jadi yang mana yang ya, benar? Saya yang membunuh kalau Yesus. dicerna sakit Bosuma. Kalau katanya agak-agak lucu ya, tapi kalau dicerna sakit Bosuma. Ya. Kalau orang yang bisa cerna sakit ini Bosuma ya. Iya. Iya, memang sakit. Antara Anda dengan saya salah satunya ada yang sakit. Allahu Akbar. Jadi baru Kak tahu sekarang ini. Siapakah yang membunuh Yesus? Bang Suma katanya. Bahaya ini. Bahaya. Pembunuh Yesus adalah Bang Suma. Saya bisa diadili nih nanti. Waduh. Bang Suma. Iya. Bang Suma. Udah subuh. Ini apa? Tunggu dulu, masih ada sedikit ya. Bang Suma. Ini tadi jelaskan katanya Yesus tidak dibunuh. Iya kan? Menurut kitab Bosuma nih. Iya. Coba jelaskan yang detail Bosuma. Jelaskan tuh jangan setengah-setengah Bosuma, yang detail Bosuma. Iya, intinya menurut saudara yang membunuh Yesus itu adalah Bang Suma, betul? Lebih jelasnya dosa Bosuma, ya. Enggak, yang mana yang benar? Yang membunuh Yesus Bang Suma gitu? Dosa Bosuma itu yang jelasnya. Kalau saya bilang Bosuma pasti Bosuma otaknya kayaknya kurang sampai ke sana aja. Saya bilang dosa biar lebih berubah lagi. Soalnya kayaknya cara berpikir Bosuma terlalu pendek. Jadi biar saya kasih jelas saja. Ya. Pikiran saya pendek lagi. Ya sudahlah, serba salah, saya semua yang salah ini. Gimana nih teman-teman? Saya lagi yang salah, saya lagi yang berdosa, saya juga yang membunuh Yesus. Betul? Ya sudah ya. Saudara James, kita tutup dulu ya. Di sini udah mau azan. Insyaallah kita besok lagi lanjutkan ya. Oke. Ya, kesimpulannya menurut saudara James yang membunuh Yesus adalah Bang Suma. Iya. Lebih jelasnya dosa Bosuma, ya. Ya. Oke lah kalau begitu. Teman-teman yang ada di bawah Laskar Api, terima kasih telah menemani kita di sini. Dan juga yang ada di channel Zulkifli Abbas, channel-channel yang berafiliasi dengan channel kita, Al Alif Channel juga, Andi Selebes Channel, dan juga channel yang berafiliasi lainnya. Terima kasih atas kebersamaan saudara-saudara. Yang pasti kegiatan diskusi lintas agama pada subuh hari ini telah ditutup dengan sebuah kesimpulan bahwa yang menurut saudara James yang membunuh Yesus adalah Bang Suma. Mudah-mudahan saya betul-betul bisa panjang umur sampai 2000 tahun hidup. Karena saya tidak membunuh, artinya saya sesama dengan Yesus. Padahal bahaya ini kalau saya disuruh bersaksi. Menurut Bang Suma, wajah Yesus itu seperti apa? Bagaimana kehidupan Yesus? Wah, lucu nanti ini kalau kayak gini. Ayo diviralkan bahwa Bang Suma dituduh membunuh Yesus. Demikian para sahabat, terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Host, terima kasih atas sajian-sajian pada malam sampai subuh ini. Kiranya Tuhan memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua. Saya mewakili segenap pengurus API dan juga teman-teman yang ada. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dia masih monitor. Iya dong. Selamat beristirahat. Okay. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Makasih. Ya, jangan lupa buat Laskar Api. Harus dong. Jabe. Masa ditinggal tidur? Jabe lagi teulu.
Masa saya yang membunuh Yesus? Allahu Akbar. Menrasa jame. Gimpe. Raja Ames. Bingung dia kan, dia mau tuduh. Bagaimana ini caranya keluar dari masalah ini? Ujung-ujungnya Bang Suma yang tertuduh. Sama-sama bolo. Ya udah istirahat dulu ya. Waktunya tidur. Terima kasih Laskar Api, sahabat Bang Zuba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau kita main lain, main lap. Ayo, sial.